Yahudi meneliti di mana Mesias yang dilahirkan. Jadi saat orang Majus bertanya di mana raja orang yang Yahudi yang baru lahir itu, Herodes terkejut, mengumpulkan semua ahli Taurat, meneliti kitab suci di mana Mesias yang lahir. Jadi yang mau saya terangkan di situ, Yesus adalah Mesias, Raja Yahudi yang kerajaannya tak berkesudahan atau kekal. Cuma Yahudi salah paham. Mereka berharap bahwa dia raja atau pemimpin yang memimpin. Sama seperti Raja Herodes yang memimpin. Ternyata yang dikehendaki selama ini yang dinyatakan bahwa Yesus Mesias Raja yang kekal. Sementara memang banyak orang memahami Yesus keliru menurut pemahaman masing-masing. Itu terbukti ketika di Matius 16 ayat 13 sampai 20 kata orang, siapakah anak manusia? Ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yesaya atau salah satu dari nabi. Menurut kamu, siapakah aku? Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di akhir ayat 20, jangan dikasih tahu bahwa aku Mesias. Jadi itu untuk Bunda yang dari Amerika. Terus untuk Pak Juma, jadi saya sebenarnya udah banyak memantau Pak Juma dari awal ya, udah hampir beberapa tahun. Terus tadi di Imamat 15 tentang haid itu, jika seorang perempuan, di mana tadi? Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan itu adalah darah dari aurat, ya harus. Ini semua hukum Taurat. Kita udah pernah diskusi bahwa hukum Taurat itu berlaku sampai pada zaman Yohanes. Tertulis di Lukas 16 ayat 16. Saya bacakan. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa sampai zaman Yohanes? Karena Matius 11 ayat 13 berkata, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Jadi aturan-peraturan yang ada di hukum Taurat itu dengan matinya Yesus di kayu salib itu yang dibatalkan. Lalu kita pernah diskusi juga di Matius 5 ayat 17 yang berkata, Matius 5 ayat 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Melainkan untuk menggenapi itu garis bawahi, ditebali, ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, ini satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu digaris bawahi lagi. Yang mau saya terangkan di ayat 17, setelah digenapi seluruh yang ada di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur, maka satu iota atau yang mengatakan satu titik atau satu hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan itu dibatalkan. Artinya setelah hukum Taurat, kitab para nabi digenapi, maka sebelum semuanya terjadi yang ada di ayat 18 di Matius 5 itu, maka satu iota sesungguhnya selama lenyap bumi, satu iota, satu titik hukum Taurat pun itu bisa dibatalkan. Artinya tentang hukum lelehan itu pun setelah Yesus disalibkan itu batal. Kemarin saya sudah mengatakan bahwa dulu kalau di hukum Taurat itu di Imamat 1 sampai Imamat 7, kalau orang berdosa, maka yang berdosa itu akan menghadap imam. Imam itulah yang menentukan korban penghapus dosa itu. Apakah lembu, apakah domba, apakah merpati. Jadi setiap orang berdosa, maka harus dipersembahkan korban penghapus dosa menurut aturan, peraturan, dan ketentuan hukum Taurat. Kapan bisa ditanggapi ini Pak Adi? Masih lama? Silakan. Ada yang mau menanggapi dari teman-teman? Langsung ya, ini.
Pak, Oh kalau iya. sinonim dari penggenapan itu apa sih? Jadi di Ya. Sebentar. Ya. Matius 5 ayat 17. Penggenapan. Baik, di Lukas 24 ayat 44 saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan Bapak, sinonim. Artinya yang sudah dinubuatkan di kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur Daud, kalau itu sudah terjadi digenapi oleh Yesus, maka itu tidak berlaku lagi. Artinya, kalau dulu, saya tadi kan belum siap menerangkan, sudah dipotong. Baik, enggak apa-apa. Terlalu lama mungkin. Kalau dulu orang berdosa, harus menghadap imam. Dan imam menentukan besar kecilnya korban itu. Itu aturan-peraturan. Tetapi Efesus 2 ayat 9, dengan matinya Yesus di kayu salib, dia telah membatalkan seluruh aturan-peraturan dan ketentuan hukum Taurat. Cukup mengakui 1 Yohanes 1 ayat 5, 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Jadi pertanyaan Bapak tadi sinonimnya itu setelah digenapi. Setelah, kalau dulu korban itu adalah korban hewan ternak, sekarang dia sendiri telah dikorbankan di kayu salib. Demikian Bapak. Sounds like you preaching, but that wasn't my question. Pertanyaan saya adalah sinonim, kata sinonim dari penggenapan itu jadi gini Pak. Kalau di teks kasih itu plerosai. Apa itu plerosai? To make full, to complete, fill, fulfill, complete. Jadi yang saya tanyakan itu mungkin ini ya. Jadi supaya saya tuh bisa tahu gitu kan. Itu yang dari saya pertama tanya tuh sinonimnya, berarti persamaan kata di situ. Persamaan kata dari penggenapan itu apa? Apakah itu membatalkan? Apakah itu mengamalkan? Atau apa gitu? Coba itu dulu lah. Nanti baru masuk ke penjelasan Pak. Menggenapi itu artinya yang digenapi itu ada nubuatan. Artinya kalau orang berdosa, ada korban penghapus dosa. Di hukum Taurat, kalau hukum Taurat itu masih berlaku, artinya saya berdosa 1 kali hari ini, maka ada korban. Kalau imam berkata lembu harus dipotong, maka lembu akan saya beli. Kalau 3 kali saya berdosa 1 hari, berarti 3 ekor lembu akan saya beli. Kalau itu masih berlaku, mungkin secara finansial, ekonomi saya tidak akan mampu membayar lembu 3 ekor. Kalau 3 hari yang berdosa. Jadi hukum Taurat yang digenapi, korban penghapus dosa dari hewan ternak itu telah digenapi oleh Yesus di kayu salib. Tolong diterjemahkan maksudnya. Digantikan. Itu maksudnya digantikan. Ya, digantikan. Jadi arti kata penggenapan itu mengganti itu. Penggenapan itu mewujudkan, karena di perjanjian lama itu hukum Taurat sama kitab Taurat, hukum kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur itu adalah nubuatan-nubuatan. Dan semua nubuatan itu harus terjadi. Harus terjadi, itulah maksudnya penggenapi. Gini Pak, ini saya bingung ya. Ini yang benar ini Bapak atau dari scriptures gitu. Tapi oke lah gitu kalau Bapak nggak kasih yang itu. Sekarang ini terakhir nih ya. Tadi dibilang itu kan sama Ibu Sumangkut itu kan nggak ada satupun ya dari dalam kitab suci itu yang memanggil Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Paling yang ada itu paling Lord atau Kyrios gitu kan. Salah satu ciri dari Tuhan itu kan disembah. Bisa nggak tunjukkan bahwa dalam Bible itu sendiri ada orang yang berdoa atau menyembah kepada Yesus? Tadi saya sempat dengar tentang Matius ya.
Halo? Ya. Ya. Yang saya minta tunjukkan dari dalam Bible sendiri itu kan, ada nggak orang yang berdoa kepada Yesus atau menyembah Dia? Baik. Jadi kemarin saya sudah jawab juga sebentar. Saya minta cuma satu ayat saja gitu supaya langsung dibahas, habis itu saya selesai gantian sama yang lain. Saya juga mau tidur, udah ngantuk ini. Ayat sebenarnya itu, Yesus itu sebenarnya adalah Sang Firman atau Allah itu sendiri menjadi manusia turun ke bumi. Dia turun ke bumi sebagai manusia. Jadi dia mau tujuan dia sebenarnya menyampaikan firman, karena semua nabi-nabi yang terdahulu yang menyampaikan firman ke orang Israel ditolak Israel. Akhirnya dia turun dari sorga dalam rupa manusia menyampaikan firman. Saat itu dia hanya diutus untuk orang Israel, dan dia pun mengutus 12 orang muridnya. Dan itu pun ditolak, bahkan dia dibunuh, disalibkan. Bahkan muridnya satu orang mati, gantung diri, yaitu Yudas. Ketika dia bangkit pada hari ketiga. Maaf saya salah. Pak, bukan itu yang saya tanyakan. Saya nggak tanya tuh enak kologos, kayak hologos dan proston seon, katheos dan hologos. Bukan itu yang saya tanya, Pak. Yang saya tanya, coba dicermati ya. Di mana dalam Bible ada orang yang pernah itu berdoa kepada Yesus atau menyembah kepada Yesus gitu. Saya nggak tanya tuh apakah firman yang dulunya bersama Tuhan adalah firman Tuhan. Saya bukan tanya itu. Yang saya tanya itu orang yang berdoa kepada Yesus atau menyembah kepada Yesus gitu. Betul. Jadi yang saya mau terangkan, Yesus itu Tuhan yang jadi manusia selama di bumi. Jadi ketika dia di bumi manusia, sebagai manusia dia tentu nggak disembah. Itu logikanya. Jadi ayatnya tidak ada menyembah Yesus selagi dia di bumi. Walaupun perempuan Kanaan di Matius 15 ayat 24, Tuhan, dia menyembah. Ada menyembah. Perempuan itu menyembah dan minta tolong, sembuhkan anakku. Ada di Matius. Ayatnya Pak? Ada di Matius. Saya tampilkan sebentar. Ya, biasa saja. Matius berapa? Matius 15. Ayat 25. Sebentar, Matius 15. Terakhir habis ini sudah ya. Ayat 25, betul. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Itu ayatnya. Oke. Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Oke. Pak, dalam Koine-Greek itu ada 3 kata yang digunakan sebagai yang diterjemahkan menjadi sembah. Itu satu yang ini, ya kan? Satu yang ini ya, itu apa itu? Proskuneo. Kedua itu prosuchomai. Ketiga itu latria, itu kan. Yang saya minta itu mungkin spesifik ya, mungkin prosuchomainya itu berdoanya gitu kan. Kalau proskuneo ini bisa apa? Jadi banyak, tapi arti yang utama itu sebenarnya itu bukan menyembah gitu. Tapi apa sini ya? Properly to kiss the ground when prostrating before the superior gitu. Ini Pak, kalau saya tuh mau sungkem gitu kan, saya tuh sampai cium tuh kaki ibu sama bapak gitu. Dan itu artinya tuh bukan saya tuh menyembah orang tua gitu, tapi itu bentuk penghormatan yang dalam gitu. Yang saya tanya tadi spesifik ada tidak gitu kan? Kalau menurut dalam Bible itu saya nggak minta dari terjemahan, yang saya itu dari Bible. Bible itu kan ditulis bukan dari bahasa Indonesia gitu loh Pak. Kalau abis ini nggak ada jawaban ya udah saya mohon diri aja. Makasih ya. Gimana? Baik, saya udah jawab seperti tadi bahwa Yesus yang ada di bumi itu. Bunda Semangkut untuk menjawab apa yang diulas oleh Pak Ade, boleh? Silakan. Moderator boleh? Give me a permission to moderator. May I respond, Mr. Ade, perspective about my question?
mohon izin kepada moderator, boleh nggak Bunda izin untuk menanggapi apa yang Yes, diulas oleh ma'am. Pak Ade? You are please. Silakan You Bunda. can cut into the conversation in a civilized. Thank you All very of much. you here, Thank you you. are our guests. Please Thank make it you. is Baik, your terima own home. kasih. Go on. Pertama undangan dari Abang Dazuma untuk Bunda untuk datang kemari. Terima kasih. Sejak kali pertama diluncurkan, lama Bunda tidak singgah-singgah kemari. Untuk Pak Ade, begini loh Pak Ade. Pertama matur nuwun sudah dijawab ya. Sejauh yang Bunda tahu, kebetulan Bunda ini dulu adalah anggota jemaat gereja juga dulunya. Mulanya di gereja Emmanuel, kemudian pindah ke gereja Pantekosta. Lalu sekarang menjadi Muslim saja. Nah, kalau tadi jenengan menyampaikan kalau pernyataan Tuhan itu dengan yang jenengan sampaikan Matius ini dan itu, saya akan coba kembali saja. I'm gonna stay just at John. Saya cuma mau tetap coba untuk, pertama kalau kita coba bertahan di sekitar Yohanes saja, tadi pertanyaan saya itu berkenaan dengan Yohanes 1, butir 49. Bahwa orang yang terdekat saja, yang sedang satu journey, satu perjalanan bersama Kanjeng Nabi Yesus, peace be upon him, baginda Nabi Yesus, alaihissalam, itu berteriak. Then Nathanael exclaimed, Rabbi, you are the Son of God, the King of Israel. Sekarang kalau kita pergi ke kisah pada pasal 4, itu kan tadi orang laki-laki yang exclaim, yang memberikan pernyataan dengan penuh surprise. Berserulah begitu kalau kita namanya. Rabi, engkau adalah putra Tuhan, Raja Israel. Kita jalan ke pasal 4-nya. Moderator bisa dibantu dibuka pasal 4. Kalau itu kan laki-laki, kita lihat biar cukup. Kita namanya menggenapi, kita lihat pernyataan seorang perempuan tentang Yesus. Buka pasal 4, butir 21. Bisa dibantu moderator pasal 4 butir 21. Kita masih di sekitar Yohanes saja. Pasal 4 butir 21. Tadi ada Kang Kingping. Kang Kingping, would you like to help me please to put it on the screen please? John Kang Kingping. Thank you. Johannes 4 number 21. John 4:21. Yohanes 4 ayat 21. Iya. Kata Bunda Yesus bacakan ya. kepadanya, percayalah Ya. kepadaku, hai perempuan, saatnya Ya. akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan Nah, juga di satu. Yerusalem. Jadi Yesus sendiri memberikan jawaban ketika wanita Samaritan mengkatakan, tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritan claims it is here at Mount Gerizim where our ancestor worship? Artinya, tolonglah ceritakan kepada saya, kenapa kalian orang-orang Yahudi memaksa bahwa Yerusalem itu adalah satu-satunya tempat untuk beribadah. Ketika kami Samaritan, kami mengklaim di sinilah di Gunung Gerizim ini para nenek moyang kami disembah. Lalu Yesus menjawab. Itulah tadi jawabannya. Satu, jawabannya Yesus addressing, mengalamatkan worship the father of this mountain or in Jerusalem. Bapa atau pencipta dari gunung ini dan juga boleh di Jerusalem. Ayat 22 mangga atuh Kang Kingping. Silakan ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baik. You Samaritan, jadi ada yang berbeda. Berbeda itu terjemahannya. You Samaritans know very little about the one you worship. Kalian orang Samaritan tahu hanya sedikit saja tentang satu yang kalian sembah.
While we Jews, sementara kami orang-orang Jewish, orang Yahudi, know all about him. Kalau tadi beliau langsung menyatakan Bapa dari gunung ini, atau juga di Yerusalem boleh menyembah, silakan naik ke atas gunung boleh, tapi yang disembah haruslah Bapa. Kemudian di ayat ke-22, lagi-lagi dari mulut baginda, Nabi Yesus, peace be upon him, menyatakan, kalian orang Samaritan hanya tahu sedikit tentang satu yang disembah itu. Sementara kami orang Yahudi tahu lebih banyak tentang about him, tentang dia. For salvation comes through the Jews. Bahwasanya keselamatan itu datang dari orang-orang Yahudi. Jadi kalau jenengan bukan orang Yahudi, kayaknya jenengan nggak dapat deh. Lanjutkan kemudian ayat 26. 24-nya ada pernyataan God is Kata spirit. Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, jadi ketika wanita tersebut menyatakan, saya tahu Mesias akan datang, the one who called Christ, seorang yang dipanggil Kristus. When he comes, he will explain everything to us. Lalu, kayaknya wanita ini tidak kenal dengan Yesus. Akhirnya Yesus, peace be upon him, Kanjeng Nabi Yesus, kemuliaan untuk beliau, itu menjawab, I am the Messiah. Akulah Mesias. Jadi berarti dari pernyataan yang sangat profoundly, sangat dalam ya, pernyataan bagaimana intensnya baginda Kanjeng Nabi Yesus alaihi salam menerangkan satu, langsung disebutkan the father of this mountain dan juga in Jerusalem. Yang kedua dengan pakai kata ganti, the father-nya, bapaknya menjadi him. Yang ketiga kepada diri beliau sendiri, baginda menyatakan sayalah Kristus. Nah, kalau kita lihat dari makna kata Kristus, Kristus itu artinya yang diurapi, mengurapi. Berarti ada dong yang anointed him. Who anointed him? Siapa dong yang mengurapi beliau, baginda? Adalah Bapa, Tuhan, pencipta gunung itu. Sehingga beliau, baginda, menyatakan I am the Messiah. Jadi kalau sudah seperti ini, intensnya percakapan antara baginda Yesus dengan wanita itu. Lalu tadi Nathanael juga dengan berseru, Rabai, you are the son of God, the king of Israel. Oh Rabi, engkaulah putra Tuhan. Nah ini mungkin. Kalau di dalam bahasa Arab, Abdun itu artinya hamba. Juga bisa dikatakan Abdullah, putra Allah, hamba Allah maksudnya. Mungkin keplesetnya di sini bahwa ini yang dimaksud adalah Abdullah, the son of God, servant of God. Mungkin gitu barangkali Kang. Berarti sekali lagi yang dekat dengan Yesus nggak memanggil Tuhan. Jenengan jauh loh. Monggo. Saya jawab. So Jesus had a God. Saya But jawab. But they made Jesus a God. What's wrong with this Christian? Baik, Bunda saya jawab. Jadi Bunda baca lompat ya, tidak dari awal. Saya baca Yohanes 4 ayat 20 mulainya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi perempuan itu tahu bahwa Mesias yang akan datang, yang disebut juga Kristus, itulah Yesus. Saya sudah terangkan tadi di Matius 1
Ketika orang Majus bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir? Herodes berkata, selidiki kitab suci. Akhirnya diselidiki bahwa Mesias lahir di kota Bethlehem. Artinya Mesias itu raja orang Yahudi atau Kristus. Di Lukas 1 ayat 123 bahwa raja di Lukas 1 kita bacakan supaya lebih komplit. Lukas 1 ayat 30 ayat mulai 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Makanya di ayat lain di Yohanes, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi kerajaan kekal itu bukan dari dunia. Kerajaan yang tak berkesudahan itu bukan dari dunia. Kerajaan yang selama-lamanya itu bukan Sebelum dari kita dunia. menjauh ke sana, Pak Ade, Bunda ingin mengulas kembali. Ya. Jadi begini loh Pak Ade, terima kasih nggih. Pertama, kalau tadi kata jenengan Bunda lupa ayat 20-nya kok dilupain. Sekarang izinkan Bunda menyampaikan jenengan juga lupa ayat 19-nya. Bunda naik lagi ke atas. Ayat 19-nya kok dilupakan. Ayo, ayat 19 kita buka nggih. Siap. Sir, the woman said, Tuan, you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritan claim it is here at Mount Gerizim where our ancestors worshipped? Jadi di ayat 19 malah justru kalau naik ke atas sangat jelas. You must be a prophet. Oh, Anda pastilah seorang rasul. Anda pastilah seorang messenger of God. Sehingga dalam pembicaraan berikutnya semakin jelas pula kalau yang jenengan katakan, ya nanti nggak akan beribadah di tempat ini, tidak juga di gunung ini, dan tidak juga di Yerusalem. Izinkan Bunda untuk memproklamasikan Yerusalem baru, tidak di Yerusalem itu, adanya di Mekkah. Itulah nubuat dari baginda Yesus, kanjeng Nabi Yesus. Di Roma, orang juga tidak beribadah di Roma, Pak Ade. Hari ini, sekalipun Vatikan bukanlah menjadi Yerusalem baru, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul Allah, Yesus. Hari ini, even though in Bethlehem yang tadi jenengan bilang, orang tidak beribadah di sana. Hari ini juga tidak di Nazaret. Kalau tadi jenengan bilang Bethlehem Nazaret, itu pun questionable. Besar sekali tanda tanyanya. Sing mana yang betul? Sing Yerusalem atau sing Nazaret? Oke, nggak usah ke sana dulu. Balik lagi ke sini, Bunda ingin menggarisbawahi. Teman-teman, dimanapun siaran ini dapat ditangkap, bisa didengar. Apapun keyakinan teman-teman, mari kita buka mata, buka telinga, dan buka hati. Apa itu? Bahwa kalau soal raja forever, King David juga disampaikan raja forever. Hezekiah, kemudian Jebadiah, itu juga disebutkan di dalam Bible Perjanjian Lama. Dikatakan kerajaanmu selama-lamanya. Nyatanya mereka, maaf, mati semua. Bahkan baginda Yesus juga dikabarkan menurut keyakinan kekristenan juga, maaf, wafat. 3 hari. Sementara kami di Muslim tidak. Jadi artinya betul kalau memang jenengan mengatakan kerajaan dari surga itu selama-lamanya, saya pun bilang begitu. Kerajaan dari surga yang dimiliki oleh Allah itu selama-lamanya. Tidak lagi di atas kaki dan tahta Raja Daud, Solomon, Hezekiah, Jebadiah, dan semuanya itu. No. Tidak. Even tidak juga pada baginda Yesus.
kenyataan sejarah kan membuktikan hari ini tidak ada sejarah yang menyatakan Yesus pernah memimpin sekelompok atau satu RT. Belum pernah. Dialah raja yang belum pernah menjadi raja. Kalau boleh disebut, he is the king that never been a king. Dialah yang dianggap raja yang belum pernah menjadi raja. Mari kita buka mata, buka hati, buka data-data antropologi. Tidak pernah ada kerajaan yang dipimpin oleh baginda Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam. Bunda, mohon interupsi Bunda. Tapi kita yakini Yesus kan sekarang bangkit. Yesus sekarang ada di surga dan kita yakini dia memerintah sebagai raja. Memang belum nyata kerajaan yang dia pimpin sekarang ini karena setan si iblis masih belum akan ada masanya setan si iblis ini akan dirantai. Dan pada saat itulah Yesus akan menunjukkan kekuasaannya sebagai raja di bumi. Baik. Jadi artinya kan begini dalam oh gitu, baik. Ini Kak Christine ya, betul ya Kak? Betul Kak Christine ya? Ada. Bukan. Saya ingin tanggapi aja boleh ya? Oh iya, baik. Terima kasih Kak. Ya, jadi yang pertama, tadi Bunda Sumangkut mencoba menggunakan bahasa Inggris. Mengutip Lukas 1 ayat 19, seolah-olah kita nggak tahu bahasa Inggris. Ya. Pak Johannes, jangan melakukan karena gini, dengan mengutip Lukas 1 ayat 16, jangan dipotong dulu. Pak Johannes, Anda melakukan permulaan dengan framing. I am not a person like that. Saya bukan orang seperti itu. Cara diskusi saya memang dalam bahasa Inggris. Dengar Semua dulu, versi saya makanya dengar dulu. Ya, itu dalam bahasa Inggris. Satu itu dalam bahasa sudah Arab. saya Jadi maaf, jangan salah paham. Saya tak punya yang LAI. Kalau ada yang mau ngirim ke sini monggo. Jadi dia jangan salah Amerika, paham. Dan dia pakai bahasa saya nggak punya Inggris. yang bahasa Indonesia. Bukan karena soal Jangan salah paham. Nggak ada masalah pakai Tidak bahasa ada Inggris. maksud untuk merendahkan, bukan. Tidak ada Ya, masalah pakai bahasa Inggris. Dengar dulu, jangan dipotong dulu. Justru Anda framing dengar dulu. Loh. Framing seperti itu nggak bagus. Anda minta maaf dulu. Tidak, Anda minta maaf. tidak. Saya nggak pernah bermaksud merendahkan. Ini memang koreksi saya. Bahasa Inggris Bunda semua, Sumangkut Pak. menggunakan bahasa Inggris dan mengatakan Yesus sebagai utusan di dalam ayat tersebut. Betul nggak? Bantah saja, tidak usah dengan framing. Silakan, bantah aja, nggak usah pakai framing. Coba dibaca Lukas 1 ayat 19 dalam bahasa Inggris. Buka Lukas 1 ayat 19 dalam bahasa Inggris. Bukan, Di situ John apakah Yesus 4 ayat disebut Yesus sebagai utusan 19. nggak? Johannes Nggak usah 4 bahasa ayat Inggris, bahasa Inggris aja. 19. Bahasa Inggris saja udah. Ya ini teman-teman, maaf Pak Yohanes kalau Pamanda maaf ya kalau itu menyinggung. Memang Bunda nggak punya Bible bahasa Indonesia. Nggak ada masalah, pakai bahasa Inggris saja. Oke. Makanya Anda So jangan ini framing. dia Johannes Sekarang buka yang bahasa 4 ayat Inggris dan 19. kita lihat artinya. Apakah di situ disebutkan Yesus utusan? Ya, sir, ini bunyinya silakan dilihat di layar. Sir, the woman said, wanita itu berkata, you must be a prophet. Engkau pastilah seorang rasul. Prophet artinya utusan. Coba Utusan diperlihatkan Tuhan. aja bahasa Inggrisnya. Itu kan udah dipelintir artinya. Prophet Ini itu bahasa bukan Inggrisnya saya lihat di dipelintir. layar loh Pak Manda Yohanes. Iya, Tolong, coba dibaca. Di layar. Nah ini Anda ini saya lihat. datang framing aja kamu itu. Nih, tolong dilihat Framing ini, lihat ayatnya dengan baik dipelintir ya. kok. Framing apa? Dipelintir Ini apa? loh. Itu liatin aja di di video tuh Sumangkut buka kamera tuh open cam tuh. Nah, itu Terima kasih Kang Farhan. pakai Bibel terjemahan apa? King James. pakai Bibel. Tolong dibaca dulu ya. Kang KJV Farhan bisa dibantu atau apa? dibaca nih. Bisa Coba ditampilin aja ya, dilihatkan, bantu kalau tampilin Bunda salah KJV ya. aja. Nih 19 sir, tanda petik tutup. The woman said, wanita itu menjawab. You Ayatnya must yang be di mana? a Ayat di prophet. mana? Ayat di mana? Lukas Ini berapa? loh Pamanda, Yohanes 4 butir 19. Yo, tadi Lukas 1 ayat 19. Saya Yohanes 4 ayat. Bukan. Yohanes Saya 4 tidak ayat ke Lukas 19. 1. Saya masih di Yohanes 4 butir 19. Yohanes 4 ayat 19.
Oke, terus? Nah ini di layar kelihatan kok. Tadi Kang Farhan aja bisa lihat. Di situ Prophet Karena Yohanes. tadi kan saya dengar dari Lukas 1:13. Makanya didengarkan dulu. Bisma aku akan bilang, jangan kemana-mana dulu, kita masih di Yohanes. Kamu Nah dengerin itu Kang dulu. Farhan saja merekam loh Framing, percakapan dengarkan kami. dong. Ini live loh, saya live kan loh, Yohanes. Kamu malu sendiri. Nggak ada yang bahas Lukas di sini. Iya. Yohanes kok. Tadi sempat bilang Lukas, makanya saya kopas itu. Buatan kulo, bukan Ada bukan live-nya saya. di channel saya. Bu Sumangkut bahkan bilang, jangan kemana-mana dulu, kita ke Yohanes dulu. Iya. Oke, lanjut. Baik, Nah saya makanya jawab jangan Bunda. ini. Jangan kamu main serobot framing aja kamu itu. Iya, Boleh jadi ini saya kan lanjutkan? ini Boleh saya pasal tanggapi? 4. Sementara pasal 1-nya ini Nathanael exclaim, Rabbi, you are the son of God, the king of Israel. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu Abdun itu juga bisa diartikan hamba atau anak. Jadi Abdullah, the son of God. Dan dalam Injil Bible yang bahasa Arab itu bunyinya Rabbi, ya, anta Abdullah. Ini dalam Bible bahasa Arabnya. Nah, kalau yang ini bahasa Inggris, Bunda cuma punya 2 itu koleksi, 40 lebih koleksi Bunda. Dan Bunda sudah lihat di dalam Bible Encyclopedia tahun 1800, terbitan tahun 1881, dan juga Bible Bunda yang tertua tahun 1819, persis dengan ayat ini, ayat 19 nih. Nah, jadi ketika Bunda tanya kepada si ensiklopedia itu, dijelaskan bahwa memang ini adalah prophet. Dan ada suatu pernyataan ekstrim, mas, dalam bahasa Inggris, ini suatu hal yang pasti. Kalau enggak pasti, orang tidak akan berkata. Pengetahuan wanita Samaritan ini atas percakapannya dan melihat akhlak dari baginda Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam membuat wanita ini berkata, you must be a prophet. Engkau pastilah seorang rasul. Boleh Nah. saya jawab Bunda? Jadi saya tidak Sebentar, saya tambahin dulu. Kita buka dulu Lukas 24 supaya Bunda mengerti. Buka dulu Matius 24. Lukas 24. Lukas 24 ayat Ayat 52. Selalu Jadi kayak Bang gini Billy, untuk Bang Billy. menunjukkan konsep ketuhanannya aja loncat salto ayat dari Lukas, Iya, Markus, betul. Satu Matius. ke sana, Kenapa satu di kemari. Yohanes tidak ada itu nama Tuhan? Kenapa mesti salto dulu ke Markus, ke Lukas, ke Yohanes? Di Yohanes saja itu justru Ya, Yohanes saya itu betul Bang Billy. Betul Kang Farhan. Bunda ini kan Ayo memegang perkataan dari Pak Ade. Satu Iya, kitab kata Pak Ade tadi. Matius, Tunggu dulu Bang Billy. Lukas, Yohanes mempunyai Sebentar Bang Billy. konsep berbeda. Bunda pegang Makanya kata Pak Ade. Kata Pak Ade Gak tadi apa-apa yang di Yohanes aja membatalkan bro, itu. banyak kok di Yohanes tuh. enggak, sabar Berlakunya dulu. Torah, kata Pak Ade, itu sampai zamannya Yohanes. Makanya Bunda mencoba untuk bertahan saja pada Sudah, kitab Yohanes. kalian nggak paham Jadi jangan Taurat. lari kemana-mana dulu. Kalian nggak Billy. paham Taurat. Billy, kamu Sudah sopan kubilang. dulu, Billy. Billy, kamu sopan dulu. Orang tua lagi bicara. Silakan Bunda. Sudah. Kamu terima kasih, Kang diam Farhan. dulu bisa nggak? Begini Kamu moderator. lebih muda. Orang nggak punya Bunda adab ini punya kamu itu. 8 cucu, baru dapat cucu ke-8 ya alhamdulillah. Jadi Bunda tidak akan mau berkata bohong atau memframing, tidak ada. boleh. Jadi izinkan Bunda boleh menyusunkan saya 10 jari tanggapi? tangan dengan Ini pandangan loh, ditundukkan. ini sebenarnya simpel. Ini Maaf Bunda lahir dan batin Sumangkut. kalau ada yang tersinggung. Karena Bunda adanya Sumangkut Bunda ini menunjukkan cuma punya Yesus Bible itu bahasa sebagai Inggris. nabi. Yang Emang nggak ada kedua, orang Kristen yang membantah itu aja simpel. Mau dibawa kemana? baik, Pamanda Yohanes, begini, tadi kata Pak Ade, berlakunya Torah itu sampai pada zaman Yohanes. Tentu suatu alasan yang kuat kalau Bunda menjunjung kitab Yohanes. Makanya dari tadi Bunda belum mau lompat dulu kepada kitab yang lain. Baru di buku Yohanes dulu. Karena Bunda. tadi memegang perkataannya Abang Ade, Abang kita. Begitu. Boleh saya tanggapi? Jadi yang Bunda? disampaikan moderator itu betul. Moderator kan belum Udah siap gini saya jawab. gini aja. Kalian kumpulkan ya. Udah di sini ada Kristen berapa? Kumpulkan ayat-ayat yang merujuk kepada Tuhan Yesus. Kumpulkan ada berapa? Clear enggak secara bahasa?
subjek, predikat, objek keterangan yang menerangkan Yesus Tuhan. Kumpulkan 3 orang untuk mengumpulkan cepat-cepat. Saya akan mengumpulkan ayat-ayat Yesus yang menjadi nabi. Banyak-banyakan mana? Ayo. Oke, saya akan kunci kamu. Makanya kamu dengar apa yang kusuruh buka. Jangan sok tahu. Terus Ya udah, berapa banyak? Kumpulin aja dulu. Enggak usah. Kumpulin aja, berapa banyak? Di depan aku. Buka dulu Lukas 24. Udah, bacakan saja. Oh, buka. Nanti Gus Mangkut akan jawab. Coba buka. Bacakan. Buka Iya. Yohanes 24. Ya kan minta di Yohanes, Bro. Buka aja di Yohanes 1 Matius. aja. Ahi Farhan, saya cuma butuh 1 ayat untuk membantah semua data-data bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan Iya. Guru Dazuma, Iya. silakan. Buka dulu Iya. Lukas 24. Enggak usah, Suma. Coba kamu hargai dulu orang lagi bicara. Oke, kita buka. Baik. Lukas 24. Kenapa Ya. rupanya Lukas 24? Buka dulu, buka Lukas 24. Iya. Apa-apa, Lukas 24 yang Bukti mana berapa? Nomor berapa Yesus itu Bang disembah Billy? gitu ya. Nih, Lukas 24, kamu buka dulu. Iya. Nomor 52 itu ya. Iya. Nomor berapa Buka, Abang Oke. Dazuma? 52, buka 52. Mulai dulu. 52 pastinya, Bun. Oh, Tahu lah nanti 52. iya. Mereka sujud menyembah kepada Yesus, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Apa yang Anda ingin jajakan? Sabar. Baca dari Apa ayat, yang Anda bukan dari itu. Terus apa yang Anda ingin jajakan di situ? Jadi, di sini, detik-detik Ya. Yesus mau terangkat, Suma ya. Mm-mm. Nah, di sini ayat berapa ya? 24, Lukas 24, di sini katanya kepada mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Itu yang Anda membuat Bang, jadi Abang penyembah Dazuma, Yesus. Bunda baca yang Kita Bunda buka yang Lukas 24, ayat-ayat 44. Abang Dazuma, Bunda baca yang Bible punya Bunda ya. Enggak. Sekarang Bunda biar saya yang baca, Bu. Dan supaya Bunda enggak terlalu banyak framing. Kita buka aja Lukas 24 ayat 44. Abang Dabili, Enggak Abang usah Billy, framing, sebaiknya Bunda, biar kalimat nggak banyak itu dosa. jadi Memang orang Bunda yang berpendidikan Abang Billy, orang berpendidikan, orang Enggak beriman. usah berpendidikan, Jadi jangan beriman. menggunakan hal-hal Bunda yang untuk meng-framing. Paham? tidak Bunda memframing, framing. baca apa yang ada. Iya, Bunda nggak tahu tapi Bunda menjelaskan, apa Bunda nggak mau framing namanya? Oh, jadi kalau kita bisa membaca lalu kita mendapatkan ayat, lalu kita punya bukunya, kita punya koleksi, itu namanya framing. Memang Please. Bunda tidak tahu Be a good konteks tapi menjelaskan. gitu Bang Billy. Ngana Manado, beta Manado juga. Ayo. Mari. Nggak ada kata beta di Manado, Bunda. Paham? Nggak apa-apa lah. Lukas 24 itu membuat Anda tertampar nanti. Silakan. Oke, tunjukkan. Lukas Ya, 24. Ia berkata kepada Nah, mereka, kita buka. inilah perkataan yang So, telah kukatakan they kepadamu. worship him and then return to Jerusalem. Tidak ada kata sujud. Mohon perhatian. So, they worship him, maka mereka menghormat kepadanya. And then return, dan kembali to Jerusalem, filled with great joy. Itu last two. Kenapa dilupakan yang itu last one? Kita lihat yang terakhir, ayat 53. Butir 53. And they spend all of their time, dan mereka Memuliakan menghabiskan Allah. waktu mereka in the temple, Memuliakan Allah. di temple tempat ibadah, praising God. Nggak ada kata Yesus, praising God, memuja Tuhan, tidak ada kata Yesus. Ayat 50 ada Yesus. Dan Yesus led them to Bethany. Dan baginda Kanjeng Yesus memimpin mereka ke Bethany. And lifting his hand, dan mengangkat tangannya ke langit. To heaven. Maaf, bukan ke surga ya. Mengangkat tangannya ke langit. He blessed them. Ia memberkahi mereka. Berdoa begitu. Sekarang pun masih ada di gereja di Amerika, ketika orang mengangkat tangan ke atas, dia berdoa. While he was blessing them, dikala ia masih memberkati mereka, he left them. Bunda, Ia stop dulu Bunda. Dari tadi meninggalkan Bunda mereka. ngomong. So, lalu mereka merunduk
kepadanya, Bunda, saya bicara and dulu then Bunda, ini return kita to Jerusalem, filled with great joy. Dan kembali ke Jerusalem penuh dengan kesukacitaan. And they spend all the time in the temple praising God. Jadi bukan praising Jesus. Jadi betul kata Abang Dazuma, Anda kena sendiri kan? Ya, silakan si Billy, apa yang Anda ingin jajakan di Lukas 24 ini? Silakan. Saya jelaskan kepada kalian dengan orang-orang yang tukang fitnah, yang sok pintar dan sok pandai. Oke. Ya. Kalian baca dalam Lukas 24 ayat 25. Di mana Yesus 25 lagi. Sabar. Turun Yesus lagi. tidak dikenal. Mereka tidak mengenal Yesus. Ini cerita detik-detik Yesus mau terangkat. Buka Lukas 24 ayat mulai dari ayat 25. Kita buka sama-sama. Tampilkan dulu ayatnya. Makanya jangan nge-framing. Kalau nggak tahu, Nabi kalian bertanyalah pada ahli kitab. Saya lah. Enggak usah lebay, karena data ini akan kupakai tampar mukamu. Enggak usah lebay. Saya adalah ahli kitab. Ini ahli kitab nenek Mukiper. Sini. Cukup Billy, kamu sudah bertanya. Cukup Billy, silakan Guru Dazuma. Cukup Billy. Baik. Saya mau jelaskan dulu. Lihat kebohongan pengarang kitab Lukasmu ini ya. Di dalam Lukas 44 diterangkan begini. Ya, biar kamu paham ini. Terus aku Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab Mazmur. Apa itu? Baca data selanjutnya. Pikiran mereka dibuka hingga mereka mengerti kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati dan bangkit pada hari ketiga. Sekarang tunjukkan, kalau pengarang kitab kau ini bukan pendusta, bukan penipu, bukan pembohong. Tunjukkan di kitab Taurat dan kitab Musa ada tertulis bahwa Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjukkan, saya kasih kamu waktu 100 tahun. Silakan. Oke, saya akan berbicara bahwa kalian itu hanya mencaplok kata Injil tapi tanpa paham. Tunjukkan sudah. Kau nggak usah ngibul kau. Tunjukkan nih pengarang Lukas ini adalah orang benar. Dia mengatakan Yesus berkata ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Mazmur dan kitab para nabi bahwa Mesias akan mati dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Tunjukkan di mana tuh? Di Taurat mana tertulis itu? Yang dijelaskan Mesias akan bangkit itu ada. Iya, ada tertulis tentang Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Itu tertulis di mana dalam Taurat? Saya mau jelaskan dulu tentang Bunda Sumangkut yang sering hoax itu. Jadi pengarang kitabmu ini mimpi ya, ngibul dia, mabok kali dia nulis. Kamu mau bela ke Bang Billy. Bunda Sumangkut. Berarti kalau saya membaca hoax, berarti ini kitab ini hoax. Yang saya baca kitabnya jenengan. Billy, kamu bawa-bawa mulut Bang Billy kasihan. Jadi yang saya baca ini kitab hoax, teman-teman. Bunda kayak gitu kamu. Bang Billy mengatakan kitab yang Bunda baca kitab hoax. Saya hargai orang yang suka bohong. Jelas hoax itu, Bun, karena tidak ada tertulis di dalam kitab Taurat dan Mazmur, enggak ada. Kasih waktu saya menjelaskan tentang kebohongan daripada Bang Billy sendiri. Hati-hati Bang Billy bicara. Ini kitabnya Abang ini. Marah orang Amerika yang Kristiani di sini. Saya bicara dulu tentang kebohongan Ibu Sumangkut yang nuduh-nuduh. Kasih waktu. Bisa enggak? Saya kasih waktu 2 menit untuk kamu jelasin, silakan. Kalau jenengan bilang nuduh, ini Bunda nih. Bunda nyata nih. Bunda nyata. Coba buka kamera Anda. Anda nyata enggak? Tunjukkan dagingnya. Mana dagingmu? Ini daging Bunda nih, kedagingan. Kalau jenengan bilang Yesus dalam daging sekarang. Daging berdosa. Apa itu? Kamera buka. Anda sekarang buka ini. Apa ini perintah-perintah kita? Jangan ribut. Ini Bible, ya kan? Bunda. Ini Holy Bible. Ini gift and award edition. Jadi Bunda beli Bible bukan sembarang Bible Bunda beli. Yang edisi gift. Saya mau jelaskan. Kamu nanti dulu kita buka ini edisi gift. Versi KJP itu lebih tua daripada Lembaga Alkitab Indonesia loh, lebih tua itu KJP. Kamu Bunda kayak beli komputer tapi tidak tahu menggunakan. Itu kayak kamu beli gitar tapi tidak tahu menggunakan. Oh iya, jadi Bang Billy jadi Bang Billy kalau baca kitab Bible-nya yaitu dibuka tapi nggak usah dibaca yang ada nampak itu, dibaca yang nggak nampak. Pandainya Bang Billy membaca yang nggak nampak. Kenapa sih kalian takut saya bicara? Bunda hanya bisa baca yang nampak aja, yang ada ditulis aja. Bunda Sumangkut biarin 2 menit buat pilih, silakan 2 menit pilih. Oke. Jadi ya,
Jadi sebenarnya dunia tidak mengenal Yesus, sehingga dalam Lukas 24 ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itu dalam Lukas 24 ayat 25. Yesus tidak pernah disembah oleh murid-murid. Yesus tidak pernah menyembah dia, karena mereka hanya mengetahui dia itu Tuhan, bukan Allah. Ketika dia terangkat, baru mereka sujud menyembah. Dikata dalam sujud di sini, dikata menyembah di sini, di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan menjadi kata penyembah. Silakan buka dalam teks asli dalam bahasa Yunani. Di situ menjadi kata penyembah. Jadi ketika Bunda menerangkan di situ dalam bahasa Inggris dengan dalil yang Bunda sampaikan, jelas Bunda mulut yang penuh dengan kebohongan. Coba ahli kitab tunjukkan original teks kitabmu kayak mana. Bunda dikatakan mulutnya penuh kebohongan. Bunda tadi cuma bilang Bang Billy jangan berisi salju mulutnya. Tapi sama Bunda diberikan istilah kayak begitu sama Bang Billy. Bunda yang lebih tua berusaha untuk halus dengan Bang Billy, tapi Billy ahli kitab. Coba bahasa Yunaninya apa di situ, Billy? Buka aja. Tampilkan kamu yang memberi bukti. Ahli kutip. Ahli kutip kali memberi narasi yang yang bertanggung jawab membuktikan adalah yang memberi narasi. Silakan buktikan. Bawa ayat yang originalnya. Silakan. Jangan cuma ngoceh di sini. Oke, bukan. Orang kalau membawa narasi harus membuka. Silakan buka. Lukas 24. Ya, supaya kalian jangan menjadi enggak usah ini curhat. Apa? Di mana ya yang betul? Saya mau lihat di mana Bunda tadi mengatakan mereka sujud menyembah itu di mana ya? Lalu mereka di mana? Daud juga disembah itu kalau begitu. 1 Samuel 25-23 mereka sujud menyembah Daud. Gimana itu? Daud juga Tuhan. Bahasa aslinya. Daud juga Tuhan ya, karena disembah ya. Iya. Abang Billy, pasal yang Anda buka, pasal 24 itu di lockdown, dikunci dengan mereka menghabiskan waktunya di tempel. Bait suci, ya. Bait suci. Kemudian koma, praising God. Memuja-muja Tuhan. Enggak dibilang Yesus di situ. Itu lockdownnya di situ, Bang Billy. Enggak, makanya kalau dibelajar di situ, di ayat 52 di situ ditulis mereka sujud menyembah itu dalam, kalau bahasa Inggris having worship it artinya prosekesentes, artinya dalam bahasa Yunani menjadi kata penyembah. Buka itu. Bukan dengan mata, juga, baca. Bang Billy. Itu orang juga menyembah Raja Daud. Raja di sini pun orang kalau berhadapan dengan ratu di sini pun dia akan menyembah. Bunda, mereka itu jadi objek. Nah, Bang Billy ini kurang piknik baca bukunya. Worship itu ada dua. Satu worship ditujukan kepada penguasa, raja, Bang Billy. Yang kedua worship atau penyembahan, penundukan, atau bahasa lainnya bow down. Oke, saya masuk dengan aku saya satu ya. Bahasa lainnya. Itu juga dilakukan kepada raja dan penguasa, sultan-sultan. Makanya Bunda, kata menyembah itu. Makanya Abang Billy tambah lagi bukunya untuk dibaca. Bunda, jangan sok pintar lah. Di sini aku mau jelaskan, tapi mau sok pintar. Dikata menyembah itu dalam bahasa. Bang Billy belum tahu ya. Orang kalau udah pintar nggak perlu sok-sok, Bang. Emang udah dari sononya. Ya makanya di sini gitu. Bunda nggak pintar, saya yang pintar, saya ahli kitab. Bunda ahli apa? Gak ada orang ngaku pintar itu, gak ada Billy. Mau muntah nenek saya pinter, ada orang pintar ngaku-ngaku. Orang pintar itu pengakuan, bukan diakui sendiri. Billy, kamu katakan bahwa Yesus itu disembah. Sementara kisah para rasul, Yesus dikatakan hamba Allah. Ayo. Kisah para Rasul 3 disebut Yesus itu adalah Abdullah, hamba Allah. Kisah para Rasul 3 nomor 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya Yesus Kristus. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Kamu bisa tenang nggak? Ya supaya kamu sadar Yesus itu hamba Allah. Abdullah dia itu. Kamu lihat dulu di layar sana. Di situ ditulis apa? Di situ ditulis apa? Porse Santes. Lihat ini dia. Ya nggak apa-apa.
mau dia kau tulis di situ sebagai apapun ya terserahmu. Penyembah bukan hanya sebagai menyembah. Iya. Bukan, iya. Orang oke. Mereka jadi penyembah. Baik, saya ikuti maumu. Satu dunia orang menyembah Yesus, silakan aja. Tapi Yesus sibuk menyembah kepada Allah. Ayo. Abang dia bisa dibuka, lanjut ayat 53-nya, ayat terakhir, lockdown dari Lukas. Ya betul. Orang-orang ini sibuk menyembah kepada Allah, bukan kepada Yesus. Ya, silakan dilanjutkan itu buka layarnya 24 ayat 53 yang ditakuti oleh Abang Billy. Abang Billy takut mau menyampaikannya. Apa yang takut? Lukas 24 ayat 53. Makanya yang ayat terakhir itu data terakhir. Makanya yang waras lah kalian. Iya, lockdown. Abang Billy jangan takut-takut abang. Itu ada lockdownnya. Kalian berbicara kayak anak kecil. Ya, cara menyembah Allah di mana? Yesus adalah Allah, dan cara menyembah Allah di mana? Ya di bait Allah, di tempat Allah. Kok maunya kalian menghadap langit atau menghadap batu? Yang lagu ya lucu kamu ini. Lucu kamu ini. Mereka-mereka yang sudah menghormat kepada Yesus itu senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan memuliakan Yesus. Iya, gila Anda ini. Betul Bang Zuma. Nenekmu kiper itu Kristen, tapi kalau orang Yahudi enggak. Di bait suci itu enggak memuliakan Yesus, memuliakan Allah Bapa. Kamu menentang ahli kitab. Saya ini ahli kitab. Nenekmu kiper, ahli kitab dari mana kamu? Kamu itu Kristen, orang Indonesia. Yang disebut ahli kitab itu orang Yahudi, orang Parisi, orang Saduki. Lah kamu orang dari Manado kok ahli kitab? Ahli ngibul ya. Bukan bangsanya, tapi begini Bill, kau boleh bangga satu dunia orang menyembah Yesus, silakan aja. Tapi Yesusnya sendiri sibuk menyembah Allah. Sekarang kau pengikut yang satu dunia itu atau kau pengikut Yesus? Di mana Yesus menyembah Allah? Nenekmu kiper, makanya kau belajar. Kalau saya ajari kau itu belajar. Ya, saya katakan ini simpel, kau buka aja Bible Hub, lihat aja interlinearnya dari 2 Yohanes 4 nomor 22. Kami menyembah Tuhan yang kami sembah. Yesus berdoa kepada Bapa yang ada di surga. Yesus sujud. Itu menyembah, Billy. Lalu diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Sujud mana? Sujud, jangan ngarang. Buka ayat, jangan kamu main puisi di sini semua. Loh, bukain Yesus aja sujud. Interlinearnya Bible Hub. Kalau ada ayatnya Yesus sujud gimana? Mana Yesus sujud. Nah, ini ku bilang kau itu bukan ahli kitab, ahli ngibul kau itu. Coba ahli kitab mau disuruh buka ayat berat sekali. Kau ahli ngibul. Data. Yesus bersujud, dia nggak tahu dalilnya. Kasihan kali lah ini, ahli kitab apa ini? Iya, dari Manado. Aduh, kasihan kali. Ahli kitab dari Manado, dari mana ada ahli kitab berkuluk? Betul. Ahli kitab makan babi dari mana? Ahli kitab makan babi. Ahli kitab ibadah di gereja. Ada itu. Ya? Jangan bicara haram sama saya. Itu Matius 26 nomor 39. Yesus sedikit menjauh, lalu Yesus sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa. Saya ajari kau wahai ahli ngibul. Yang ahli kitab pantasnya disebut ahli kitab itu saya, bukan kau. Matius 26 nomor 39. Yesus sedikit menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah dan berdoa kepada Bapa. Pada ahli kitab kenapa sih? Ayo. Jadi mau ayam, anjing, sapi, kodok nyembah kepada Yesus EGP, yang pasti Yesus nyembah kepada Tuhanku Allah. Paham kau? Betul. Belajar lagi. Belajar. Pilih belajar. Cuma kamu nggak bisa kalau kamu buka data. Ini sudah saya share screen. Silakan. Katanya ahli kitab itu baru disebut udah tahu kalau ahli kitab, tapi kalau ahli ngibul ya kayak kau ini.
Makanya sujud di ahli taman kitab Mana ayatnya Yesus sujud? Nah, aku tunjukkan kau Matius 26 pasal 39. Yesus menjauh lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah, bukan jingkrak-jingkrak. Paham kau? Sujud bukan berarti sujud seperti kalian. Coba kamu baca dalam Coba kau praktekkan sujud wajah menyentuh ke tanah itu gimana prakteknya? Teks aslinya. Ayo. Dia mau nungging ini. Kau mau nungging gitu. Dia sakit encok barangkali Abang Zuma. Sakit encok jadi nggak bisa dia Pilih sujud. kamu dan teman-teman kamu belajar dulu 5.000 tahun baru dialog dengan saya, ya. Kau nggak ada ilmu. Ya begini orang kalau nggak pintar Ini diam. Lagi pilih. Ini ayo ayat Bun, sudah dilanjut saya Bun. screen. Baik. Tadi Pak Manda Yohanes menyampaikan tentang ayat apa tadi ya? Konsep-konsep yang menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, karena Bunda masih tetap memegang perkataan Pak Ade yang berada di Yohanes, mari kita buka, kita geser sedikit. Tadi kita sudah di pasal 1. Butir pilih kamu gantian pilih kamu gantian diam. Pak Johannes saja yang maju. Pilih kamu gantian diam. Silakan Pak Johannes. Kita pergi dulu ya. Silakan ahli ngibul. Terima kasih Abang Billy. Bye. Kita mau pergi kita dulu. Kepada Pak Yohanes yang orangnya sopan. Urat malumu nggak ada lagi. Aku ahli kitab. Silakan Pak Johannes sama Pak Adi. Silakan. Silakan Bunda. Ya, baik. Pak Manda Yohanes, senang kembali dengan dapat kesempatan untuk bicara. Gini loh, kita geser lagi ke pasal 7, lebih naik lagi. Pasal 7, silakan dibantu Kang Moderator. Pasal 7 kita lihat ayatnya ayat 28. Nggih. Bunda buka layar. Gimana Bunda? Oh, nggak bisa ya, kalau dua-dua buka layar nggak bisa ya, maaf. Ya. Bunda bacakan saja ya. Udah ada, silakan baca di share screen. Oh yang baca ya. Yohanes ya. Ya, Yohanes pasal 7 butir ke-28. Jadi kita akan gali saja dari Yohanes karena tadi menurut Pak Ade yang hukum Taurat itu baru batal oleh Yohanes. Nah, ayo kita setia dan loyal kepada buku Yohanes. Pasal 7 ayat 28. Karena itu, sementara Yesus mengajar di bait Allah, dia berseru, "Kamu memang mengenal aku." Dan, kok berubah ini layarnya? Ya, "Kamu memang mengenal aku dan tahu dari mana aku berasal. Namun, aku tidak datang dari diriku sendiri. Tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Kamu tidak mengenal dia." Pertama, ada yang rancu dalam penulisan kalimat-kalimat dari Kanjeng Nabi Yesus alaihissalam, baginda Yesus peace be upon him, di mana akunya dibuat dengan kapital huruf besar. Padahal Nabi yang besar, the great prophet Moses peace be upon him, baginda Musa, Kanjeng Nabi Musa saja alaihissalam, itu tidak pernah di dalam perjanjian lama kalimat-kalimat yang beliau ucapkan dibuat huruf kapital. Tetapi di sini ada dua yang dikapitalkan. Satu, perkataan Yesus ketika menunjukkan dirinya, aku. Tentu yang membuat kapital adalah si penerjemah Bible. Yang kedua, ketika merujuk kepada Tuhan semesta alam. Ini membuat para pengikut gereja menjadi terlambung angan-angannya, mana yang Yesus, mana yang Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Bahwa Yesus, peace be upon him, menyatakan, aku bukan datang dari diriku sendiri. Dia satu, the one, dia satu yang mengutus aku adalah yang benar. Dan engkau tidak mengetahuinya. But I know, tapi aku tahu, I know him. Aku tahu dia. Dalam bahasa Inggris ini, him-nya tidak huruf besar. Kata Yesusnya juga tidak huruf besar. Tetapi ini yang nampak di layar,
perkataan Yesus, akunya huruf besar, dia Tuhan juga huruf besar. Jadi pembuat website ini membuat pembaca jadi rancu. But I know him because, tetapi aku mengetahuinya because I come from him. And he sent me to you. Mohon bantuan Kang Moderator, boleh Bunda naikkan layar ini ayatnya supaya jangan dikira Bunda ngibul. Ya, ini dia. Silakan. Ini John 7, John atau Yohanes, halaman 642. Ini Bible versi hadiah. Pasal 7, terus ke butir ke-28. Silakan dilihat. While Jesus was teaching in the temple, sementara Kanjeng Nabi Yesus ya sedang mengajar di bait Allah, he called out. Ia berteriak, call out. Ia berteriak. Karena sudah past tense, call out. Yes, you know me. Dia berteriak ya. And you know where I come from. Dan kalian tahu dari mana aku berasal. But I'm not here on my own. Tapi aku di sini bukan dari diriku sendiri. The one who sent me is true. Dia satu yang mengutus aku adalah benar. And you don't know him. Dan engkau tidak kenal dia. Him-nya huruf kecil. But I know, dalam bahasa Inggris, I selalu huruf besar. But I know him, tapi aku mengetahuinya. Ya, him-nya tidak huruf besar. Because I come from him. Karena aku datang dari dia. And he sent me to you. Dan dia, Tuhan, Bapa, telah mengutusku kepadamu. Ya, silakan deh. Jadi pertama menurut Bunda Semangkut, him di situ siapa? Menurut Bunda Semangkut, pertama bahwa him di situ siapa? Ya, baginda Yesus itu bersuara lantang mengatakan, ya benar, engkau tahu diriku dan engkau tahu dari mana aku datang. But I'm not here on my own, tetapi aku di sini bukan dari diriku sendiri. The one who sent me is true. Dia satu yang telah mengutus aku adalah benar. And you don't know him. Dan engkau tidak tahu dia. Ayat 29. But I, ya. Pertanyaan masuk saya ke 29. But I know him. Ya. Tapi aku mengetahuinya because I come from him. Karena aku datang dari dia. And he sent me to you. Dan dialah yang telah mengutus aku. Him di situ siapa? Sebenarnya baca kan Bunda Semangkut ini kan bisa bahasa Indonesia, orang dari Indonesia kan. Di sini banyak penontonnya itu bahasa orang Indonesia gitu loh. Ya, baik. Bunda terjemahkan tadi kan. Him itu di situ siapa? Saya nanya dulu. Him siapa di situ? Him-nya adalah Bapa. Oke. Jadi udah jelas ya, sebut Bapa. Iya, betul Pak Manda. Oke, saya mau bertanya ke ayat yang sama ya, sebentar. Jadi udah saya capture di atas ini ya, ke bawah. Di pasal berapa Pak Manda yang mau dibahas? Kan di ini jelas ya bahwa baginda Yesus, peace be upon him, itu bersuara lantang kepada orang-orang, para leaders Yahudi yang ada kala itu. Bentar, saya lagi lihat tadi udah saya ini. Oke. Ini enak nih kalau dengan Pak Manda Yohanes ini orangnya lunak, santun, jadi kita pun jadi tambah santun jadinya. Terima kasih Pak Manda Yohanes. Ya. Kalau ini kan kita mau di kitab Yohanes saja ya. Iya. Ya. Karena tadi dimulai dari sana oleh Pak Ade bahwa yang membatalkan, artinya batas berlakunya hukum Taurat itu katanya sampai Yohanes, masanya Yohanes. Jadi kita pegang kitab Yohanes saja dulu. Oke, kan ini mengenai ketuhanan ya. Tadi di atas sudah saya kasih
Di Yohanes 1 ayat 23. Oh, mundur ke 1 ya. Saya sudah bergerak maju nih. Kayak pasukan Rusia aja nih bergerak maju nih ke Kiev. Oh, kita mundur ke 1 lagi ya. Siap. Di butir keberapanya Pak Manda? Yohanes 1 ayat 23. Oh, butir 23. Oh, sekedar ini pengetahuan saja. Itu adalah periode masa dinasnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Sekarang Anda mau pakai angka itu rupanya. 23. Oke. John replied in the words of the prophet Isaiah. Oh, Yohanes ini mengutip dari kata-kata Nabi Yesaya. Ya. Jawabnya, itulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Sebenarnya bagusnya ditampilkan satu ini ya, jadi bisa satu cerita. Akulah suara orang jadi yang artinya berseru-seru. Beberapa ayat, Pak Manda maunya beberapa ayat sekaligus gitu ya? Ya, jadi yang lain bisa, kan kita ini ditonton kan gitu ya. Betul. Itu ide bagus juga. Biar di awal, di atas itu tahu, karena orang bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah dia Elia? Bukan, kan gitu. Kemudian dia menjawab bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan untuk Tuhan. Ya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan ya, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Nah, di mana itu dikatakan di Yesaya? Itu adanya di Yesaya 40 ayat 3. Kita ke perjanjian lama, mundur lagi nih, lebih jauh lagi mundurnya ya. Bukan, ke perjanjian lama. Di dalam kalimat paragraf tersebut, dia mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Ke perjanjian lama. Yesaya pasal berapa Pak Manda Yohanes? Yesaya 40. 40. Wah, 40 itu adalah titik pertemuan ketiga nabi ini, baginda Nabi Musa, baginda Nabi Yesus, dan baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun baginda Nabi Yesus itu masih muda, 33 tahun di muka bumi, itu oleh Allah disamakan mereka pada titik 40. Apanya? Puasanya 40 hari. Sementara baginda Nabi Muhammad pada titik 40 pertama kali mendapatkan wahyu. Pada baginda Musa alaihissalam pada titik 40, yaitu 40 hari 40 malam di Bukit Tur Sinai. Jadi kita akan ke 40 ini. Ya, Yesaya 40 ayat 3. Pada butir ke berapa ya? Butir ke 20? 40 ayat 3. Oh, ayat 3. Baik. Iya. Jadi yang disebutkan merefer kepada dikatakan Nabi Yesaya itu adalah ada di sini. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Tuhan ini adalah huruf besar semua, itu Yahweh. Ya. Luruskanlah di padang belantara. Nah, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Elohim, ya, Allah kita. Allah sini adalah Elohim. Ya, jadi kalau kita melihat penggenapan dari Yesaya ini, penggenapan dari Yesaya itu di Yohanes 1 tadi, ya, Yohanes 1 gitu ya. Gitu. Bahwa silakan kalau di mapping dikatakan persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, siapakah Tuhan ini? Tentu saja di dalam Yohanes itu adalah merujuk kepada Yeshua HaMashiach, pada Yesus. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Elohim kita. Dipertegas lagi. Elohim, kan Elohim itu kan penguasa. Oke, sudah ya? Ya, jadi itu contoh satu ayat di Yohanes 1 ayat 23. Ya, jadi nanti bisa dibaca. Baik. Ketika orang bertanya kepada dia, itu merefer kepada Yesus. Jadi yang dimaksud di Yesaya untuk Tuhan, ya, huruf besar, dan bagi Elohim itu merefer kepada Yesus Masiah.
Oh gitu, baik. Nah, kemudian Terima kasih sebenarnya pandangannya Pak Manda Yohanes. sebenarnya tadi Saya mempunyai perspektif untuk mengulas apa yang jenengan paparkan. Begini, kalau dilihat dalam commentary dan juga dalam Bible Encyclopedia, artinya ensiklopedia Bible, yang saya punya itu tahun 1881, bahwa wilderness, padang gurun, itu yang dimaksud adalah mengacu kepada lokasi di mana baginda Musa alaihissalam, the prophet Moses, great prophet Moses, peace be upon him, memimpin orang-orang Israel, orang-orang Yahudi keluar dari Mesir, dan mereka membuat perkemahan di Saudi Arabia. Namanya Al-Luz, Jabal Luz, Bukit Sinai. Selama 40 tahun, di mana 40 hari 40 malam, beliau baginda menerima wahyu yang sangat spektakuler. Jadi wilderness dalam Isaiah ini, itu menurut para pakar, itu mengacu kepada peristiwa baginda Musa, peace be upon him, memimpin orang-orang Yahudi di padang gurun di Saudi Arabia. Hari ini Saudi Arabia, saat itu namanya Paran. Paran itu ternyata menurut ensiklopedia berasal dari kata Farhan. Jadi orang menyebut Farhan, akhirnya terjadi pembelokan fonetik menjadi Paran. Dalam bahasa Inggris menjadi Paran. Manggil saya. Asal muasanya itu sebenarnya Farhan. Karena orang bergembira karena keluar dari kekuasaan Farao, Fir'aun. Sehingga dia bergembira. Dinamakanlah daerah itu namanya Pegunungan Farhan. Akhirnya menjadi bias, menjadi Paran. Awal muasalnya Farhan. Dalam bahasa Arab, karena lokasi itu juga bahasa Arab, dan baginda Musa berbahasa Arab dengan Farao. Sekali lagi, ini catatan para ahli dan terbukti seperti itu. Bahasanya Jadi, apa? Farhan. Sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu ya, supaya... Nah ini, tunggu, tadi kan jenengan mengutip Isaiah. Sebentar Pak Marjones, ini karena kan kadung jenengan ngutip Isaiah. Kalau Bunda memang basicnya di sejarah. Dulu jelasin. Silakan Bu Sumangkut. Masalahnya kan gini Kang Farhan, beliau ini mengutip Isaiah. Sementara Isaiah itu mengutip apa yang terjadi pada great prophet, Nabi besar Moses alaihissalam. Bahwa wilderness itu mengacu kepada Pegunungan Farhan yang terjadi pembelokan fonetiknya menjadi Paran. Asal muasalnya Farhan karena mereka joyful, mereka bersuka cita keluar dari kekuasaan Fir'aun. Lalu kalau tadi dikatakan Yohanes 1, betul saya setuju ini, bahwa akulah suara yang berseru di padang gurun. Maksudnya Tuhan. Betul. Jadi tidak ada sama sekali ada semacam pengarahan kepada sosok tertentu, apalagi sosok baginda Yesus, peace be upon him. Jadi itu penjelasan dari saya, karena tidak dikatakan. Justru para ahli sejarah, silakan buka Bible Encyclopedia, nanti akan terbuka. Wilderness, what is wilderness from Prophet Isaiah? Yesaya, Nabi Yesaya, wilderness itu apa? Maka nanti akan dipaparkan panjang lebar bahwa itu peristiwa ketika mereka berhasil keluar dari kekuasaan Firaun. Itu yang dapat saya sampaikan, bahwa ini boleh saja mengutip, tetapi kita tidak dibenarkan dong untuk mengarahkan kepada pribadi tertentu. Kalau memang iya, tentu sejak dari baginda Nabi besar, great prophet Moses alaihissalam pasti akan mengatakannya.
Udah? Demikian. Ya. Jadi yang pertama, saya ingin bertanya. Oke. Disebutkan adalah Gunung Sinai ada di Arab Saudi, Saudi Arabia. Iya. Bisa Pasti dengan tanya diperlihatkan? kenapa daerah itu nggak dibuka untuk umum gitu ya? Bukan. Kenapa disembunyikan? Bukan. Gunung Sinai itu ada di mana? Di Saudi Arabia. Betul. Bisa ditunjukkan mapnya? Begini, kebiasaan orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan suatu tempat lalu menuju ke tempat baru, maka tempat baru itu akan dinamakan sama dengan tempat sejarah di mana mereka tadinya mempunyai momen yang sangat berkesan. Di Amerika juga seperti itu. Orang-orang itu membuat kota yang baru dia buka, namanya itu papan alas gitu ya, buka hutan, lalu diberi nama dengan daerah di mana mereka berasal. Sehingga banyak sekali nama yang sama. Tapi Sinai yang ada di Israel itu usianya lebih muda dibandingkan dengan Sinai yang ada di Saudi Arabia. Dan Jabal Luz, Al-Luz itu adanya di dekat Sinai itu. Al-Luz atau Al-Luz, ya beberapa pronunciation. Demikian. Mangga Kang Farhan. Bukan. Saya kembali ini ya. Jadi supaya kita itu lurus dalam mengatakan sesuatu fakta, bisa setuju. dipertanggungjawabkan. Tadi disebutkan di Gunung Sinai ada di Saudi Arabia. Iya. Apakah benar seperti itu faktanya? Benar. Silakan dibuka di Wikipedia bisa, di apalagi ada khusus laman dari pembahasan. Alhamdulillah ada yang bisa buka. Saya lagi goreng ikan soalnya lapar. Itu buka aja ini. Yang jelas bisa dicari lah ya. Buka aja bahwa Sinai baru ternyata ada di Arab Saudi. Itu ada yang menemukan itu malah para ahli-ahli dari Italia kalau nggak salah. Sinai. Itu sudah ada. Sinai. Jadi Sinai tua adanya di Arab Saudi. Dan di batu-batuan yang tinggi itu ditemukan suatu craft. Apa craft itu bahasa Indonesia apa ya? Maaf. Orang kalau mau bikin patung itu diapain ya Kang Farhan? Wah, itu kayak batu-batuan, pecah-pecahan batu. Itu bekas kayak yang diukir-ukir, yang dipahat ya. Batuan yang dipahat, gambar lembu, kemudian ada tulisan-tulisan. Jadi ketika baginda Musa alaihi salam meninggalkan mereka menyembah lembu. Nah, itu ada di sana. Bukti-bukti arkeologis tidak ada di Sinai Israel. Karena Sinai Israel itu adalah penghormatan orang Yahudi kepada sejarah mereka. Jadi memberikan nama yang sama. Begitu juga Moriah. Moriah juga itu penghormatan mereka dari Marwah. Marwah adanya lagi-lagi di Saudi Arabia. Ketika baginda Nabi Adam alaihissalam itu bertemu di Bukit Safa, lalu berlari-lari dari Safa dan Marwah, Siti Hajar diabadikan oleh mereka ketika mereka berhasil ke tanah yang dijanjikan. Demikian. Saya sudah ini, sampai saya silakan lihat gambarnya nanti nampak. Saya lihat ya, buktikan ini dari tempo.com, bukan dari Muslim ya. Itu penemuan terbaru bahwa Sinai itu ada di Arab Saudi, bukan di Mesir. Jadi biar ini ya, biar kita Muslim pantang untuk mengeluarkan data palsu ya. Bahkan yang menemukan ini para ahli. Silakan dilihat di share screen. Ya. Sudah dilihat? Ya. Gunung Sinai suci Kristen bukan di Mesir tapi di Arab Saudi. Ada tanya nih, silakan baca. Ini gunungnya yang ada pecahan-pecahan tadi. Silakan Pak siapa Pak Yohanes untuk ini ya. Saya belum tampak nih di layar. Oke. Ya belum muncul Kang Farhan, masih muter. Nah ya ini dia, betul. Silakan Pak Yohanes dibaca. Oke. Pertama yang
mungkin linknya bisa di share di Gampang chat. kok, gampang dicari di Google aja. Gunung Sinai ternyata ada di Arab Saudi. Itu yang menemukan malah bukan orang Muslim tapi dari Italia kalau nggak dari Prancis ya. Itu ahli dari Gunung Sinai. mereka mencoba untuk melakukan rute perjalanan yang ketika Musa itu keluar dari ini. Ternyata nggak cocok kalau Sinai itu ada di Mesir. Dan bekas-bekas arkeologisnya itu ternyata ada di Sinai yang di Al-Lus itu yang ada di Arab Saudi. Di situ ada pecahan-pecahan. Saya sudah baca ini dan sudah pernah saya tampilkan datanya. Kita ingin melihat yang melakukan penelitian ini siapa gitu ya. Ya, sudah ya. Silakan di Kang Farhan, terima kasih. Begini loh moderator, kalau Bunda bacanya itu langsung di Bible Encyclopedia tahun 1800. Jadi tidak perlu menunggu dari ada arkeolog mau meneliti ini itu ini tidak. Bunda langsung saja kepada ensiklopedia Bible sendiri yang menyatakan bahwa lafaz padang gurun itu mengacu kepada momen besar yang terjadi di zaman the great prophet, baginda besar Moses alaihissalam di Gunung Sinai di Saudi Arabia. Mungkin si Pak Yohanes ini, tolong lihat lagi, saya garis biru. Tadi saya mohon maaf lagi ngangkat gorengan ikan. Saya sekarang sudah di depan laptop, jadi lebih besar pakai laptop. Ini saya kasih garis biru nih. Tolong dibaca. Suaranya mendem, Kang Farhan. Moderator suaranya mendem. Oke, sorry. Saya lepas. Nah ini bagus sekarang. Hasil penelitian Clarion Project dan Thomas Research ya Foundation di Amerika Serikat yang telah dirilis menyebutkan Gunung Sinai berada di arah timur semenanjung Arab, sekarang Teluk Aqabah ya, berarti ada di Arab ya. Iya. Betul. Ada buktinya dan saya sudah memberikan bukti. Insya Allah Muslim nggak mau kita untuk bohong-bohong data. Silakan dilanjut. Ya, betul. Silakan dilanjut. Terima kasih. Jadi itu jawaban Bunda. Kalau makanya begitu tadi Pak Yohanes mengutip ayat yang Yohanes yang 1 butir ketiga ini, Kang Farhan, Bunda langsung senyum dalam artian awas ini berkaitan dengan sejarah besar. Karena wilderness itu adalah Mount Paran. Dalam bahasa lain juga itu ada istilah terminologi lain untuk Mount Paran juga Al-Luz. Menurut bahasa lokal. Kalau Mount Paran itu bahasa yang di kalangan para ahli Bible. Tapi diketahui juga bahwa itu datangnya dari asal muasal Farhan, bukan nama asli, tapi nama yang diberikan ketika momen itu sangat sukacita. Dalam bahasa Arabnya Farhan, bergembira. Betul Ibu. Lalu terjadi pembelokan menjadi Paran. Makanya saya selalu gembira. Nama saya Farhan soalnya, selalu gembira saya. Lanjut Bunda. Ya, nama jenengan ini sangat fenomenal ini karena menjadi saksi bahwa lokasi itu lokasi di mana kaum Yahudi bergembira, Farhan. Masya Allah. Demikian. Lalu orang luar melihatnya, oh they are so Paran. Mereka begitu sukacita. Aslinya ya Sinai atau Jabal Luz, Luz. Coba dilihatin Teluk Aqabahnya. Yang lain juga ada terminologi lain itu juga disebut Horeb. Jadi yang itu kalau Horeb dan Sinai itu sama, itu di Bible sama. Ya, jadi tiap kelompok memberikan nama tersendiri sehingga kalau teman-teman tidak mengulik-ngulik akan kebingungan. Horeb adalah ya Sinai dan itu adalah Al-Luz, Jabal Luz di Saudi Arabia. Teluk Aqabah. Nanti dilihat aja ya. Teman bisa membaca aja di dalam Bible. Apakah benar ada di Saudi Arabia? Melihat kepada Perjanjian Lama ya. Ya, karena menurut para arkeolog tidak ada daratan yang bisa dibuat untuk perkemahan 600.000 orang. Ratusan ribu orang Israel tidak ada. Sekitaran Mesir itu adanya ya di Jabal Luz atau Mount Horeb atau daerah yang orangnya sedang Paran. Sebenarnya rutenya kan
bisa kelihatan kok rutenya orang Israel keluar dari tanah Mesir itu. Ya, kita kembali lagi ke persoalan Karena yang penelitian semula. tadi, Pak Moderator, kalau kita kembali ke penelitian yang tadi semula saja, nggih. mengatakan ada di Saudi Arabia, coba ditunjukkan di Bang nggak ada. Johannes. Tapi kalau ada di Mesir itu jelas. Bang Johannes, mungkin nanti ada topik lain tentang sejarah sejarah Farhan, ya sejarah Farhan nanti saya ceritain karena nama saya Farhan, saya ceritain dari orok sampai gede ya. Ini nanti karena ini membahas bukan sejarah, ini bahas tentang ini. Silakan dilanjut tentang tadi pembahasan ayat Johannes tadi. Silakan Bu Semangkut dan Pak Johannes, silakan. Jadi kalau saya merefer kepada Bible Yohanes 1 ayat 23 itu mengatakan, ya sudah saya jelaskan tadi. Yohanes 1 ayat 23 itu kan Yohanes Pembaptis itu mengatakan dia adalah yang disebutkan di dalam kitab Yesaya tadi. Ya. Yohanes Pembaptis mengatakan dialah suara yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan Yahweh. Maka, tidak ada kata dia di sini, katanya adalah I am, saya. Iya. Maksud dia itu karena saya yang berkata. Kalau saya bilang saya lah, orang kan berarti bukan. Kan di awal saya bilang, Yohanes Pembaptis mengatakan dia adalah orang yang disebutkan di dalam Yesaya. Paham nggak? Jadi, artinya, di dalam Yesaya 40 ayat Yohanes 3 Pembaptis. Yohanes 1 ayat 23 kan, atau dibuka deh. Ya, berarti menurut jenengan itu, ya, Yohanes mengatakan itu adalah dirinya. Padahal Nabi Yesaya tidak mengatakan itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya itu kan nubuatan. Nubuatan itu ya disebutkan kan ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Yahweh. Ini saya tunjukkan aja mungkin ya sebentar. Ya. Saya bisa share ya. Berarti pada saat itu Yohanesnya sudah hidup dong, padahal belum lahir. Ini kelihatan. Beratus tahun setelah itu. Nah, ada yang keliru juga kalau mengatakan itu adalah Yohanes Pembaptis, Pamanda Yohanes. Mungkin Bu Semangkut belum paham ya kalau ini adalah nubuatan. Orang Yahudi, orang Israel aja itu mereka paham. Ini. Ada suara yang berseru di padang gurun. Persiapkanlah jalan Yahweh, luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Oke, kemudian kita lihat di dalam Yohanes 1. Ya, berarti kan ada kekeliruan besar. Kelirunya gede banget karena kalau mengacu kepada Yesaya itu mengatakan buka di ayat 1-2-3-nya, butir 1-2-3-nya itu lihat. Gantian bicara bisa nggak? Monggo. Maksudnya kalau saya belum selesai, saya belum bilang silakan, jangan ditanggapi dulu gitu aja. Oh ya, baik, siap. Baik, maafkan, monggo silakan. Ini kan judulnya ya, testimoni. Ya, biar lengkap saya bacakan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, siapakah engkau? Karena mereka berpikir dia Mesias. Ia mengaku dan tidak menyangkal. Katanya, aku bukanlah Mesias. Oke. Maka mereka menanyai dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dan ia menjawab, bukan. Berarti dia bukan Mesias, dia juga bukan Elia. Apakah engkau nabi itu? Maksudnya itu adalah Yesua HaMasyiah. Dia juga menjawab, bukan. Lalu akhirnya mereka bertanya lagi, kan, siapakah engkau? Agar kami dapat memberi jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu? Ini Yohanes yang berkata. Ia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, oke. Kemudian yang kita sudah baca, berarti kita cari apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kan dia menggenapi apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Itu adalah di dalam Yesaya 40 ayat 3 tadi. Sini. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan
Yahweh. Luruskanlah jalan raya di belantara bagi Elohim kita. Ya. Jadi ini siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah merefer kepada Yeshua HaMasyiah. Begitu maksud saya. Jadi Yohanes 1 ayat 23 ini kalau dibaca ke bawah lagi akan kelihatan. Dialah yang mengatakan inilah anak domba Allah, ya. Itu ini sebenarnya banyak nih, behold the Lamb of God nih. Keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, ia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Dan seterusnya. Ya. Karena di dalam kitab Yohanes ini ketika rekan-rekan ingin mencari ketuhanan Yesus di sini, justru di kitab inilah yang paling banyak. Begitu. Oke. Jadi kalau tadi Bu Semangkut merefer kepada baginda Rasul ya, Nabi di teman-teman di Islam, itu tidak sesuai dengan di Bible, itu aja. Baik. Silakan Bunda. Matur nuwun, Pamanda Bunda, boleh saya tambahkan sedikit, Bunda? Oh baik, siap Kak Bangda. Saya coba share screen. Ini ya, bunyi Yesaya 40 ayat 3. Iya. Dari kalimat Hebrew, bahasa Hebrew, kita bisa cek di sini. Kita bisa translate apakah benar tampilan itu benar atau tidak. Di sini suara seseorang yang berseru di padang gurun, bolehkah di jalan Tuhan? Bernyanyilah di dataran Mesopotamia untuk Tuhan kita. Ini jelas. Ini Yesaya 40. Ini 40. Ayat yang ketiga. Mungkin Ibu Bunda mungkin dari bahasa Inggris mungkin bisa Jadi di sini tidak ada kalimat Yahweh. Kalimat Yod He Vav He enggak, di sini tidak ada. Oh ya? Enggak ada, benar. Bapak bisa bahasa Ibrani? Karena di sini saya menggunakan enggak, Bapak buka yang ayat tadi lagi, buka tadi. Buka yang tadi. Ini. Bisa lihat enggak? Ada tulisan YHWH di situ. Bapak tahu nggak yang mana tulisan YHWH di situ? Yang ini, bukan. Nah, berarti kan Bapak nggak tahu. Nah, saya kan mengambil literatur dari bahasa Ibrani. Baru saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi pertama yang jelas, ya, saya kasih tahu. Itu Lord, itu huruf besar semua. Sama seperti di LAI, menggunakan kata Tuhan. Itu adalah YHWH, itu ada itu tulisannya. Kalau gitu kita coba lihat Lord ya. Lord ini artinya apa? Pak, itu Lord huruf besar semua, Pak. Oh, huruf besar. Nggak usah Bapak, itu dia yang Bapak tampilkan tadi, Pak. Lord yang mulia, atau Tuan, atau junjungan. Coba balikin. Baginda atau kanjeng lah, orang Jawa bilang kanjeng. Ini kan Lord. Teman-teman kan mau diajarin kan? Supaya nggak nafsir sendiri. Tidak, saya tidak nafsir sendiri. Ini kita sama-sama mencoba untuk memberikan data. Iya, coba lihat bahasa aslinya, maka saya tanya ke Bapak. Bapak lihat nggak? Balikin lagi aja. Balik ke bahasa aslinya. Nah, coba ini Bapak cari. Yang mana YHWH di situ? Kalau saya tidak begitu. Yang keenam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini. Lord. Yang mana saya tanya, teman-teman, ada yang tahu nggak? Mundur 2, yang kedua ada di belakangnya. Nah, itu apa tulisannya? Ini aja Pak, kalau Bapak pakai Google, Bapak ketik aja. Yang mulia. Bapak ketik aja di situ, the name of Jewish God, tulis. Googling aja kan, suka pakai googling. The name of Jewish God. Menurut saya translate itu tidak bisa dirubah hurufnya. Itu menurut saya.
Itu menurut kajian Ya benar. akademisi. Ya, itu kan Ini memang terbukti bunyinya ditulis yang mulia aja. loh Pak Ini Yohanes. itu bahasa Itu kan bukan bahasanya ciptaannya Bang Nazir itu. Ketika kita mentranslitkan sesuatu, ya saya soalnya di passion saya di situ Pak, di Sospol. Jadi ketika mentranslitkan, ya menginterpretasi beda dengan translate. Kalau interpretasi kamu bisa membuat kalimat baru untuk menginterpretasi. Tapi kalau translate adalah dari original kata per kata, spellingnya itu ditempelkan dan diterjemahkan. Itu Pak Johannes. Ini kajian akademis ya yang saya bawa. Silakan kalau Anda mau menginterpretasi, Anda mau arti yang sesungguhnya atau interpretasi. Jelas tulisannya YHWH. Apa saya perlu tunjukkan ayat yang lain? Makanya saya bilang, simple aja kita pakai Google. Iya, ini kita diskusi ini santai aja ya. Nggak usah ngotot-ngotot. Tulis di situ the name of... Nggak ada yang ngotot dari tadi Pak Charles. The name of Jewish God. Tulis di situ di Google. Cari aja. Bapak buka baru, tulis. Supaya ketahuan. Of Jewish God. Jewish. JEWISH. Nah itu udah ada di itu. Nomor 1 ada. Itu keluar. Ya. Bapak coba buka salah satu. Ya, buka itu yang di bawah di Wikipedia juga bisa. Itu Adonai, Elohim. Coba cari yang ada tulisannya. El Shaddai. Itu YHWH itu. Ini. Ya. Klik ya. Klik. Nah, itu Bapak lihat di samping kanan. Sama enggak? Ini huruf kecil. Pak, Bapak lihat itu loh. Tulisan bahasa Ibraninya itu loh, Pak. Tetragrammatonnya, lihat. Lihat nggak tulisan tuh? Yang ini, Pak. Itu loh di kotak. Oh, yang ini. Nah, di bawah yang nomor 3. Yang ini. Nah. Ini kan? Ya. Ini apa di bawah? Itu YHWH. Yod, have, Vav, have. Ya. Yod. Ini He. Ini Vav. Ini He. Iya, betul. Jadi kita kembali lagi ke Yohanes 40 ayat 3 tadi. Jadi itu YHWH bukan? Berarti kan bukan Yesus juga kan? Aduh. Justru itu semakin jelas. Lord huruf besar itu adalah YHWH. Yang saya tunjukkan tadi adalah dibaca Yahweh itu. Oke? Iya, ini kan ini kan kita sama-sama menunjukkan data. Lord, kalau translate itu saya masih kalau Bapak mau belajar nggak bisa seperti ini, Pak. Apalagi Bapak pakai Google terjemahan, Pak. Siapa aja bisa memperbaiki terjemahannya Google, Pak. Kalau menurut Bapak salah, itu bisa dikoreksi. Bapak bisa koreksi juga ini kalau terjemahannya salah. Oke. Ini kan saya mengambil dari Apakah ayat. Bapak percaya Google? Ini Anda percaya ini kitab suci bukan? Ini loh, saya sudah tunjukkan itu loh bahasa Ibraninya YHWH. Iya. Tapi Bapak mau coba pakai Lord itu terjemahan bukan, Pak? Terjemahan diterjemahkan lagi. Nah, ini kan YHWH kan ini yang Anda maksud ini. Iya, kan? Terus Bapak nulis itu kan Lord huruf besar semua. Apakah ada bedanya Lord huruf besar dengan Lord huruf kecil di dalam terjemahan ini? Pamanda Yohanes, ini abangda kita ini juga beliau dulunya termasuk anggota jemaat gereja juga. Jadi beliau tidak asing dengan Bible, tapi beliau mencoba untuk humble. Saya tidak masalah, Bunda. Karena tadi saya tanyakan yang mana tulisannya YHWH aja kan dia nggak tahu. Oke? Yang mana YHWH dia nggak tahu. Ya kan iya, makanya kan kita sama-sama menunjukkan. Nah, oke, jadi saya sudah tunjukkan. Terus kata Lord yang huruf besar, gini loh, Lord huruf besar, kenapa ditulis terjemahan dengan Lord huruf besar semua? Itu sama seperti di LAI menulis Tuhan huruf besar semua. Masa Bapak pakai Google,
untuk menerjemahkan kemudian mengambil artinya. Oh iya. Padahal di sini udah ditunjukkan huruf Ini salah ya? Ibraninya. Huruf Ibraninya ini kalau maksudnya di dalam bahasa Indonesia saja ada Alkitab atau Bible yang ILT atau IMB di sini menulis itu langsung YHWH atau Yahweh. Karena kalau di dalam LAI menulis Tuhan tapi huruf besar semua gitu loh. Kalau Bapak dulu sebelumnya adalah Kristen pasti akan melihat bahwa ada dalam Bible ada menulis Tuhan huruf besar semua. Kemudian dibuka di dalam kamus Alkitab, itu ada di belakang Alkitab ada kamus Alkitab. Tuhan huruf besar itu adalah merefer kepada YHWH. Gitu. Jadi kan Bapak mau bantah yang Yesaya 40 ayat 3 kan. Jadi sini saya luruskan. Kan Bapak bilang itu bukan Yahweh, bukan YHWH. Makanya saya begitu ada tulisan YHWH harusnya ini udah close, Pak. Enggak, bukan begitu yang dimaksud oleh Bang Nazir ini, Pamanda Yohanes. Maksud beliau adalah itu bukan dialamatkan kepada baginda Yesus. Nah, itu yang dimaksud beliau tadi. Yang jadi mengatakan itu adalah Bunda, bukan Bapak yang tadi. Saya dengar kok. Saya pikir tadi yang beliau sampaikan itu arahannya begitu. Karena kan ketika beliau mencoba terjemahan bahasa Indonesia, Google mengartikannya dengan yang mulia. Memang kita lihat, kalau mau jujur, seluruh perjanjian lama itu mempunyai... Kenapa pakai Google gitu loh? Bagaimana Pak? Padahal udah saya tunjukkan loh. Ini saya juga coba turunkan ini juga saya tunjukin dalam bentuk. Ini kitab artinya menurut Abangda kita ini, Pamanda, ada celah yang besar dalam menerjemahkan Bible. Di sini bilang begini, jangan yang lainnya bilang begitu. Lah. Itu loh yang maksudnya. Jangan celah-celah gimana sih? Ini kan jelas sini, Yesaya 40 ayat 3 ini kan tadi tidak diterima bahwa ini tidak menulis sebagai Yahweh tetapi Lord. Itu yang tadi di awal ya. Itu ya semua orang mendengar. Ini kan. Makanya saya bilang coba buka Ibraninya. Nah, ini Ibraninya ini ya. Yang Hebrew ini. Nah, saya 40 ayat 3 ini adalah ini. Itu keterangannya. Oke. Jadi harusnya ini udah close gitu loh. Nggak perlu melebar kemana-mana. Jadi saya ini menunjukkan tadi, Yohanes Pembaptis mengatakan, dialah orang yang berseru di padang gurun ini. Itu jelas ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 23. Kemudian kita melihat sini, siapa itu yang namanya Yahweh. Nah ini, Yohanes Pembaptis itu mempersiapkan jalan buat Yeshua HaMasyiah yang dimaksud adalah Yahweh ini, gitu loh. Begitu. Mohon maaf, moderator menyela dikit, Pak Yohanes. Ya. Timelinenya itu sesuai enggak? Timeline secara historikalnya sesuai enggak? Yohanes Pembaptis dan yang berseru di situ timelinenya, waktunya. Bukankah ada gap di sana, gap tahun di sana yang lebar? Karena Yohanes Pembaptis itu kan yang membaptis Yesus di sungai itu kan. Ini kan ada gap. Nabi-nabi itu mereka bernubuat. Mungkin di dalam teman-teman di Islam mungkin belum paham ya tentang nubuat kalian. Aduh. Karena di dalam berbeda loh. Di dalam perjanjian lama dengan di Quran itu udah jauh perbedaannya, Bro. Iya, jauh benar, jauh. Kami tidak mau disamakan. Yang original tidak mau disamakan dengan yang KW. Tapi dilanjut aja, Pak. Silakan. Enggak ada masalah. Yang asli biasanya yang lebih dulu. Jadi yang asli yang lebih dulu. Jadi HP Bapak Nokia yang asli sama Android dulu. Sama Android lebih bagusan mana? Yang asli lebih dulu. Apalagi udah ditemukan itu di Gua Qumran itu. Itu jelas. Jadi pertama saya menjelaskan sesuai iman Kristen. Kalau kawan-kawan di Islam mau memahami menurut kacamata di Quran, silakan. Tidak ada masalah buat saya.
Saya di sini menjelaskan iman saya bahwa Yohanes 1 ayat 23 tadi itu merefer kepada Yeshua HaMasyiah. Nah, ayat Yohanes 1:23 tadi itu ke Yesaya 40 ayat 3. Itu adalah makanya saya bilang, contoh, Pak, saya mau contoh ini dari secara, satu ayat saja begitu. secara timeline-nya, Pak. Seumpama saya bercerita kan nggak masuk akal. Seumpama saya cerita nih, Soekarno ikut perang di Diponegoro yang terjadi tahun 1828. Timeline-nya dia hidup di zaman apa? Itu cocok nggak kira-kira? Begini ya, makanya saya bilang tadi, nabi-nabi itu bernubuat. Tadi sudah dibacakan ya bahwa Yesus mengatakan para nabi dan dalam kitab Taurat itu menulis tentang dia. Tadi sempat dibaca sama Gurunda Suma kan? Di Lukas berapa tadi? Lukas yang terakhir. Apa saya salah dengar ya? Tadi Bapak bilang bahwa itu yang teriak adalah Yohanes, yang berseru-seru adalah Yohanes. Betul seperti itu? Tadi Bapak argumentasi? Iya, itu ikan begini. Apa saya tunjukkan lagi kitab Yohanesnya? Silakan tunjukkan dan kita ini timeline-nya. Makanya saya kasih analogi. Apakah ketika bacakan Soekarno ya. ikut perang di Diponegoro itu sesuai dengan timeline waktunya? Saya bacakan saya bacakan kembali, nggak apa-apa, saya sabar kok. Ya. Saya juga sabar. Testimoni Yohanes Pembaptis. Saya baca lagi ya. Biar inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus imam-imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, siapakah engkau? Jadi mereka ingin bertanya, siapakah Yohanes ini? Ia mengaku dan tidak menyangkal, katanya, aku bukanlah Mesias. Ya, jadi dia bukan Mesias yang mereka maksudkan. Lalu ayat 21, maka mereka menanyai dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dan ia, ya, Yohanes menjawab, bukan, berarti dia bukan Elia. Apakah engkau nabi itu? Dia juga menjawab, bukan. Maksudnya ini kan Yesus. Lalu mereka bertanya lagi, siapakah engkau? Agar kami dapat memberi jawaban kepada mereka yang telah mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu? Jadi apa kata Yohanes tentang dirinya sendiri? Kita lihat. Di ayat 23, ia, yaitu Yohanes berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, di padang belantara. Luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes mengatakan, ya, dialah yang disebutkan di dalam kitab Yesaya, tentang suara yang berseru-seru itu tadi. Sampai di sini bisa dimengerti nggak? Ini metafor atau literal bahwa Yohanes benar-benar bersuara di situ. Kita elaborasi ayat ini. Yohanes ini kan ketika dia datang kan dia mengatakan apa? Akulah suara yang berseru-seru di padang belantara. Itu kan interpretasi Bapak. Artinya kalau kita lihat konteks timeline-nya, Pak, konteks timeline-nya seperti ketika saya mengatakan Soekarno ikut berperang di perang Diponegoro. Oke, itu interpretasi, tapi apakah sesuai dengan fakta sejarah dan fakta timeline-nya, sesuai dengan konteksnya, waktunya? Ini kan udah jelas tertulis, Bro. Bukan tertulis, Pak, itu interpretasi. Apakah di sana di Yesaya tertulis nama Yohanes? Saya sudah bacakan dari atas. Yohanes berkata, ya, ini bukan interpretasi saya. Yohanes berkata, siapa dia? Yohanes berkata bahwa akulah suara. Ia berkata nih, ini yang berkata siapa? Yang berkata di sini siapa? Pak, itu timelinenya itu adalah waktu Yohanes ada. Yang saya maksud, Bapak korelasikan suara itu dengan surat apa dengan Yesaya. Di sana timelinenya cocok enggak? Itu yang saya maksud, Pak. Begini. Biar kita diskusinya enak. Ada fondasi argumentasi Anda ini sesuai timelinenya, historicalnya. Gini, saya ulangi lagi. Yohanes berkata, dialah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, kemudian dia mempertegas lagi, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah,
Sekarang kita lihat di dalam kitab Nabi Yesaya hidup di tahun berapa, Pak? Nabi Yesaya hidup di tahun berapa dan Yesaya hidup Yohanes hidup di tahun berapa? Sebentar, sebelum saya jawab itu ya. Jadi Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dialah yang menggenapi di dalam Yesaya 40 ayat 3 tadi. Karena Yesaya itu menulis tentang nubuat-nubuat banyak. Begitu. Nah, yang saya maksud makanya kan saya tanya tadi, itu metafor atau literally atau asli seperti itu atau hanya bahasa metafor? Itu yang Bapak gak jawab tadi. Berarti itu metafor kan? Metafor gimana? Artinya ayat yang di situ adalah sebagai rujukan dari peristiwa yang dialami di surat di Yesaya, bahwa suara-suara yang berseru itu adalah Yohanes, seperti pengakuan Yohanes, betul. Tetapi secara nyata kedagingan Yohanes tidak ada di zaman Yesaya kan? Jadi nubuat. Enggak, itu jawab dulu. Yesaya tahun berapa, Yohanes tahun berapa? Itu dinubuatkan. Kalau nubuat itu akan terjadi. Nah, berarti Bapak tadi nggak simak pertanyaan saya. Bapak tinggal jawab, oh itu adalah sebagai metafor, bukan asli Yohanes yang berada metafor, di tempat. Itu nubuat. Aduh, nggak paham. Ya udahlah, pakai bahasa apa ya saya. Bang Farhan. Ya, silakan Gurunda. Ya, jadi gini, kalau dinubuatkan itu adalah jalan untuk Tuhan dan Tuhan itu adalah Yesus. Sayangnya ketika Yesus itu datang, ujung-ujung daripada kedatangannya mengajarkan dia juga utusan Tuhan. Jadi yang Tuhan yang mana? Mantap. Yesus hanya mengaku utusan. Kemudian di dalam Yohanes 5, nomor 36, aku membawa kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa aku datang untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku laksanakan. Dan pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Apa kesaksian pekerjaannya? Ya, Yesus utusan Tuhan. Makanya ketika dia datang, Yesus masih menunjukkan jalan. Akulah jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, apakah berhenti sampai di situ ajaran Yesus? Tidak. Yesus masih menubuatkan akan datangnya sosok penolong lain. Berarti masih ada selain dia penunjuk jalan itu menuju kepada Bapa. Begitu loh kawan. Silakan. Ya. Jadi tadi disebutkan dari Yohanes 5 ayat 36 yang saya tunjukkan ya. Ini kan? Namun aku memiliki kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Karena ya, Paman Yohanes boleh giliran Bunda sekarang. Oh ya, silakan. Baik. Matur G. Pertama, kalau memang tadi dikatakan tentang padang gurun, jadi kata itu juga muncul lebih awal beribu tahun sebelumnya di kitab Exodus 18 butir kelima. Pasal 18 butir kelima, di situ jelas dinyatakan kapan sih padang gurun itu momennya. Nah, di situ kisah tentang Jethro sebagai ayah mertua dari the great prophet Moses. Nabi besar Moses alaihissalam, Jethro, di mana Jethro mengunjungi Moses in the wilderness, di padang gurun. Jadi kalau menilik kepada Bible Encyclopedia, memang yang disampaikan oleh Isaiah itu mengutip apa yang terjadi di masa lalu, karena Nabi Yesaya, Nabi yang saleh, yang dia selalu mengingat pesan the great prophet, Nabi besar Moses. Nah, kalaulah juga Pamanda Yohanes tetap juga akan mengambil pasal 40 butir ketiga ini sebagai dalil, malah di sini semakin membuktikan bahwa ada yang tidak sinkron. Kalau memang ini klaim dari jenengan bahwa Yohanes Pembaptis menyatakan dirinya lah
yang bicara berteriak di sana, kita buka yuk. Kita buka dari ayat 1-nya. Yuk, butir pertama langsung mengatakan, comfort my people. Tenang, tenanglah bangsaku. Says your God. Berarti Anda keliru besar. Kata Tuhan engkau. Yang kedua, speak tenderly to Jerusalem. Berkata, berfirman, tenderly, dengan halus lembut kepada Jerusalem. Tell her that her sad days are gone and her sins are pardoned. Jadi kota Jerusalem dalam bentuk feminin. Sehingga katakan kepadanya, penderitaanmu akan lenyap dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini kata butir satunya loh. Pasal 40 nomor 1. Says your God. Jelas sekali bahwa ini perkataan atau firman Tuhan engkau. Yes, the Lord has punished her twice over for all her sin. Betul. Penciptamu telah menghukumnya, Jerusalem, 2 kali atas dosa-dosanya. Maksudnya dosa-dosa orang-orangnya. Yang ketiga, listen, dengarkan. It's the voice from someone shouting. Inilah suara dari seseorang yang berseru. Clear the way through the wilderness for the Lord. Siapkan, bersihkan jalan menuju padang gurun untuk your Lord, Tuhan engkau. Jadi bukanlah perkataan Yohanes Pembaptis. Kalau seseorang mengutip, jika orang itu orang jujur, dia akan mengutip dengan sepenuhnya. Ketika dikatakan I am, saya, akulah yang berseru di padang gurun, itu untuk menjelaskan, ayo kembali kepada masalah itu, momen itu. Ada seruan, aku yang berseru di padang gurun. Persiapkan jalan menuju ke padang gurun. Karena waktu itu belum di padang gurun. Tolong persiapkan jalan ke padang gurun. Untuk apa? Untuk menerima 40 perintah Tuhan. Padang gurun muncul pertama kali di Exodus 18, butir kelima. Nampak ketika mertua, the great prophet, Nabi besar, Baginda Musa alaihissalam dikunjungi oleh mertua beliau, Jethro, di padang gurun. Jadi bukanlah terjemahannya padang belantara. Itu terjemahan yang tidak tepat. Tapi padang gurun. Wilderness artinya padang gurun. Kalau ternyata Yohanes Pembaptis mengingat masalah itu dengan mengutip sepenuhnya, seutuhnya kata-kata itu, tanda bahwa Yohanes Pembaptis jujur. Kita yang membacanya yang tidak bisa melihat hubungan ini dengan Exodus 18, butir kelima dan banyak lagi ayat lainnya tentang padang gurun itu. Nanti kita akan bicarakan tersendiri. Karena ini akan mengutip sejarah. Jadi bahwa yang jenengan sampaikan merujuk kepada Yohanes Pembaptis, nampaknya keliru itu Pamanda. Karena di butir 1 dari atasnya menyatakan firman Tuhanmu, says your Lord, your God. Telah berfirman Tuhanmu. Begitu. Kepada Jerusalem. Comfort you people. Tenanglah kalian, wahai orang-orang di Jerusalem. Demikian, silakan kembali ke moderator, monggo. Jadi justru di ayat 1-nya menerangkan itu not Yohanes Pembaptis. That was your God. Itu adalah Tuhan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Selair udah di Timur Tengahnya ini, udah semangat ini. Silakan saja ditafsirkan.
Betul Kalau ditafsirkan saya loh Pak kalau Mando memang Yohanes. membaca Coba naikkan Google ini silakan. moderator Kang Slayer sudah menggantikan datang kembali nih, terima kasih. Tadi Kang Farhan mengisi jenengan waktu jenengan sedang isi bensin. Aku Coba. ingin membenarkan saja ini Bunda. Nah, pasal 40 dibuka aja. 1, 2 dan 3. Pak Gak Yohanes bisa. kan mengambil yang Ini laptop nomor soalnya 3. bukan HP. Oh, Pak Yohanes mengambilnya yang nomor 3 saja. Padahal dari nomor 1 jelas sekali says your God. Yesaya, Nabi besar Yesaya menyatakan Tuhanmu berfirman. Speak Aku punya tenderly to pemandangan yang Joseph. berbeda, Bunda. Aku punya Nah, pemandangan jadi- yang berbeda. Aku jadi menyetujui artinya- apa yang dibilang oleh our brethren Yohanes bahwa menyiapkan jalan Tuhan. Memang Iya. Yohanes menyiapkan jalan Tuhan. Nah, kemudian Betul. kan brethren Semua Yohanes nabi tahu begitu. sendiri ya. Yohanes 14 nomor 6, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Tepat nggak? Oh iya. Di mana betul. tadi? Iya, itu betul. Gimana tadi Yesaya ayatnya? 40 nomor 3 itu adalah nubuatan yang diklaim oleh Yohanes gitu, bahwa Yohanes lah yang bersuruh-suruh untuk menyiapkan jalan Tuhan. Benar Betul ya? sekali itu, betul sekali. Tepat kamu. sekali. Nah, Ya, ini aku suka nih. Lalu Kalau kemudian kalau dengar ternyata yang lain belum paham seperti Kores ini. Luar biasa. iya, ini harus apa yang tertulis itu mesti diimani. Betul. Apa yang tertulis Tadi itu yang mesti dijelaskan diimani. oleh Pak Yohanes, maksudnya Ya. si Yohanes Pembaptis sedang menjelaskan waktu dia ditanyakan oleh orang Farisi, siapa engkau? Kalau dia berkata dengan jujur, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, seperti yang tertulis dalam Yesaya. Nah, itu. Cakep gitu. banget. Tadi saya lihat 2 orang belum sampai ke situ, tapi Kores ini luar biasa nih Kores. Memang harus tertulis begitu ya. Kita imani Maka saja begitu saya gitu. Nah, kan udah persiapan bener-bener nggak jalan Tuhan. Kemudian ini terus Pak lah Robert buat dan juga brethren Bung Yohanes. Yohanes 14 nomor 6, Yesus itu mengklaim dirinya juga jalan kan? Itu Oke, kita baca aja. Nah, kita baca. Kita baca. Ini kan gini. Gantian Iya, ya. betul. Gantian. Dari sisi itu mungkin Bunda, betul. Bunda Tapi gantian dari dengan sisi apa Bro yang Kores dong. tertulis, Nanti dari bentar, sisi Bunda. apa yang tertulis Iya. di Gantian dong, nanti Yesaya. dikasih kesempatan. Iya, Bunda. Aman ini aman. Kristus handle it. Monggo, itu Yes. penafsiran. Pamanda Robert, Gantian, kita ngomong apa adanya. Jenengan semua ini penafsiran, tapi apa yang tertulis di Yesaya 40, 1, 2, 3, itulah says your God. Bukan kata Yohanes Pembaptis. Jangan ngarang. Tapi kalau bisa diterjemahkan Justru bahwa kalau ini bilang gitu ditujukan saya balikin kepada, lagi oke. yang mengarang itu Gini, Bunda, itu gini. jelas tertulis. Buka. Ya, Yesaya, ayat saya. Itu kan asumsi. Yesaya 1, 2, 3. Tunggu. Yesaya 40, 1, 2, 3. Jadi jangan kita tambah-tambah. Kalau nantinya kita Nama-nama membuat itu Bunda itu jelas. interpretasi, Ini bisa. tertulis jelas Bisa. di Bible. Pak, Gimana mau saudara itu ditafsirkan lagi? semangkut. Saya sudah bilang tadi ya, mau Yesaya diasumsikan 41, seperti itu 2, 3. silakan. Saya menjelaskan sesuai iman Kristen. Enggak, saya menjelaskan sesuai yang dibaca yang ada tertulis. Yesaya Iya, kasih 1, aja dulu 2, brethren 3. Yohanes, kasih aja dulu. Yesaya 40 kasih aja. Supaya cepat ke aku lagi. Saya buka. Wah, enggak. Pakai hitungan maju jalan. Tuh, wah, enggak. Yesaya Itu memang 40. itu Tuh, bukan wah, enggak. itu bukan perkataan bukan perkataan Yohanes Pembaptis, itu perkataan Tuhan. Ibulah. Iya. Nah, berarti Pak Robert sama dengan saya, Pamanda Robert. Iya, betul sekali. Itu adalah suara Tuhan mengatakan kepada orang Yerusalem, ibukanlah Yerusalem. Nah, gitu. Yes, Suara itu yang saya Tuhan. maksud. Yang Ya. dimaksud adalah membuat untuk si Yohanes Pembaptis. Begitu. Bukan Oh, gitu. Yohanes Pembaptis. Tapi kan yang setuju ya, 41, 2, 3 setuju bahwa itu adalah firman Tuhan ya, Tuhan yang berkata ya. Iya, Ya, itu yang saya maksud. Geng. Sip. Karena tertulis di situ. Bukan perkataannya Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Pembaptis Mengutip, mengklarifikasi bahwa Iya, beliau yang mengutip. yang Iya. dibuatkan oleh Tuhan tentang dirinya dia, tentang dirinya Kalau Yohanes itu Pembaptis. saya setuju. Nah, Itu Pamanda begitu. Robert Wendur. Kalau Kores sudah nyambung itu, kalau Kores. Nah, Iya. saya punya justru Pamanda Robert ini nyambung dengan saya bahwa 1, 2, dan 3 dari pasal 40 memang bukan perkataan Yohanes Pembaptis. Itu firman Tuhan. Itu juga Pak Yohanes menjelaskan. Nah, itu aja saya mau nulis itunya aja. Jadi nggak boleh kita tambahin. Iya, saudari Kusmanto tadi Pak Yohanes tadi menjelaskan bahwa itu bukan suaranya
bukan suaranya si Yohanes Pembaptis. Itu ada nubuat di Yesaya 40 tentang dirinya Yohanes Pembaptis yang ini yang mantep. Begitu. Ini yang mantep. Artinya penjelasannya jelas. Jadi saya kasihan nih Pak Yohanes tadi sudah dari tadi menjelaskan nggak nyambung-nyambung. Begitu. Iya, karena gini, karena beliau menolak bahwa itu firman Tuhan, sementara Pak Robert menerima apa adanya yang tertulis. Ya, jadi, perkataan Bunda, apa yang saya tidak katakan, tolong jangan dibilang saya katakan, gitu loh, jangan ditambahi. Pak Yohanes tadi gini loh Pak Manda Yohanes, tadi kan ketika gini. Seringnya begitu ya. Bukan gitu, Pak Manda Yohanes. Tadi kan sebentar Pak Manda Robert. Apa yang kita nggak katakan pada Yesaya 40 yang saya dengar gitu Pak Yohanes. Ini gini loh, kan kita harus bedakan kapan kita bicara Yohanes yang pasal 1 ini, kapan pula kita bicara kitab Yesaya pasal 41, 2 dan 3. Kalau ketika Pak Yohanes membawa saya kepada Yesaya 40 ayat 1, 2 dan 3 itu adalah firman Tuhan yang berseru lantang kepada orang Yerusalem untuk mempersiapkan jalan ke wilderness, padang gurun. Sementara ketika bicara Yohanes pasal 1 butir ke-23 itu bahwa Yohanes Pembaptis mengutip Yesaya 40 1, 2 dan 3. Kalau itu saya setuju, memang apa adanya begitu. Gitu loh. Udah. Nah sekarang udah cocok Gantian ya. Udah cocok ini Bunda dengan Yohanes dan Pak Robert atau belum? Supaya aku bisa masuk ini. Udah cocok dengan Pak Robert. Wah, cakep. Kalau begitu aku masuk ya. Nah, sekarang gini kalau saya sudah ngerti apa yang dijelaskan oleh Pak Yohanes, kalau kita orang Kristen nggak ngerti. Jadi gini, saya sampaikan kepada Bunda, di dalam dialog ini berbeda pendapat itu biasa. Siap. Ya, saya adalah pengikut Kristus. Maka saya menjelaskan sesuai dengan iman saya. Bunda itu adalah seorang orang Islam kan? Muslim. Ya, dan mencoba menjelaskan ayat kitab orang Kristen di dalam pandangannya Islam. Oke? Nah, ini keliru lagi dengan mengungkapkannya Pak Manda Yohanes. Saya cuman meneluruskan bahwa kalau jenengan mencoba untuk melompat ke Yesaya 40 1, 2 dan 3, saya hanya mengatakan yang tertulis di sana itu adalah firman Tuhan. Tuhan yang berfirman, yang berseru kepada orang Yerusalem untuk menyiapkan jalan ke wilderness, jalan Tuhanmu. Nah, kalau saya sederhanakan kepada lagi nih. Yohanes, Saya di situ udah kan paham. memang Saya tidak paham, ada yang keliru. Saya sederhanakan lagi penjelasan saya. Ya. Di dalam cerita ini, the testimony of Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis mengatakan, ia berkata, ya, akulah. Jadi, akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Dan ini masih koma, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi kalau kita balikin lagi, adalah dia mengatakan sayalah yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu loh. Waktu Nabi Yesaya menulis tentang akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itulah saya. Jadi yang ditulis di dalam Yohanes. Bukan Pak Manda, itu ditulisnya Tuhan. Jadi jangan kita melompat dulu. Kan jelas sekali dari butir 1, 2 dan 3. Jelas kata Tuhan engkau, firman Tuhan engkau. Jadi dalam memberikan penjelasan itu kan namanya memberikan penafsiran. Kita mulai dulu dari apa yang ada dibaca. Itu dulu. Coba tunggu sebentar, saya tanya dulu ya, Jadi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan kalimat akulah suara yang berseru-seru di padang belantara, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bukan padang belantara, padang gurun. Oke, saya ambil di sini. Ya, ini 1, 2, 3 aja, nggak apa-apa.
Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ini maksudnya apa? Kalau dalam pengertian kita baca dengan melihat langsung ke kitab Yesaya yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis. Jangan ke situ. Dari cerita ini dulu. Jadi jangan lompat-lompat dulu. Tadi kan jenengan bilang ambilnya dari Yesaya 40. Iya, tapi cerita ini dipahami dulu. Ceritanya udah dipahami belum cerita ini? Ya, ini John replied, John menjawab dalam kata-kata dari Nabi Yesaya. Aku adalah suara yang berseru di padang gurun. Artinya ini bukan perkataan produksi dari John Pembaptis, tapi dari produksi Nabi Yesaya. Beliau mengutip sepenuhnya apa yang diucapkan oleh Nabi Yesaya. Yang tadi jenengan bilang di kitab Yesaya pasal 40, 1, 2, dan 3. Itu adalah firman Tuhan. Dikutip oleh John. Kalau ternyata di sini dikatakan bahwa John Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu memenuhi perkataan Tuhan yang dikutip oleh Nabi Yesaya, tidak masalah. Tapi kalau dikatakan bahwa yang berkata di dalam kitab Yesaya itu John Pembaptis, itu kekeliruan. Jadi menurut Bunda, Yohanes Pembaptis itu siapa? Di sini kisah bahwa John Pembaptis sedang Yohanes Pembaptis itu siapa? Mengutip perkataan sabda Nabi Yesaya. Iya, jadi dalam cerita ini Yohanes Pembaptis itu siapa? Bahwa ia mempersiapkan jalan kepada Tuhan. Nah, clear the way for the Lord's coming. Bersihkan jalan. Bahasa lainnya, persiapkan jalan. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah Tuhan yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Iya. Jadi semua nabi seruannya seperti itu. Apa bedanya? Semua nabi akan menyeru membersihkan jalan agar untuk menghadap Tuhan itu menjadi lempeng. Semua nabi yang besar-besar dikutip di dalam Perjanjian Lama. Ke sini. Ya, iya. Bunda jadi sedang semua nabi itu membahas mempunyai suatu konstruksi Yohanes. ketuhanan yang sama. Gak usah kemana-mana, nanti melebar gitu loh. Boten Pamanda Yohanes. Ini saya cuma melihat bahwa yang disampaikan itu memang kutipan apa adanya kejujuran seorang Yohanes Pembaptis. Yang jadi mengutip yang pertama, dari Nabi Yesaya. Gantian biar nggak terlalu lama. Jadi tadi sudah disampaikan ya, semua mendengar. Saya bertanya, jadi siapakah Yohanes Pembaptis di sini? Disebutkan adalah yang meluruskan, mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Jadi nggak ada masalah, udah dijawab sendiri. Oke? Ya. Jadi ini sebenarnya kalian nggak salah bahwa Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi kalau misalnya nanti Bunda mau menafsirkan seperti itu, kan tadi sudah dijelaskan bahwa maksudnya silakan saja saya menjelaskan. Jadi nanti para pendengar itu silakan memilih penjelasan mana yang mau digunakan. Jadi kita nggak betul. Makanya kita tidak boleh lari dari konteks yang ada, bahkan kalimat demi kalimat yang ada. Gini, nabi yang dihormati di dalam kesimpulan. Yahudi saja, Nabi Yesaya itu nabi yang dihormati dalam komunitas Yahudi setelah baginda Nabi Musa. Mengatakan tentang firman Tuhan, isinya yaitu persiapkan jalan ini suka kepada Pak Yohanes, boleh saya bantu? Pak Yohanes, saya bantu. Boleh, ini suka bilang keluar dari konteks. Padahal kalau yang keluar dari konteks kan Bunda, tapi saya nggak mengatakan begitu kepada Bunda. Jadi nggak boleh memframing seperti itu. Ini yang dibahas adalah sampai sekarang saja jenengan nggak bisa terima. Bukan memframing. Ini kan nggak bisa yang saya bilang itu perkataan dari Nabi Yesaya, bukan
perkataan dari Bunda Yohanes itu kan orang Pembaptis. Titik. Islam, jadi saya jelaskan kitabnya kami. Bukan, ini di kitabnya sendiri tertulis begitu. Firman Tuhan ayat 1, comfort my people, Sekarang says your saya God. balikan lah ya. Kata Tuhan saya engkau, balikan. speak tenderly to Jerusalem. Berkatalah dengan lembut kepada Jerusalem. Katakan kepadanya, Aneh. penduduknya, kesedihannya, hari-hari sedihnya akan lenyap. Tadi udah Dan jelas dosa-dosanya diakui. akan diampuni. Ya, Tuhan yang mulia telah menghukum mereka 2 kali karena dosa mereka. Tapi jadi panjang loh. Sebentar Pak Yohanes, saya tidak mau menambah. Saya tidak Apa yang menambah ada dalam juga. kitab Yesaya itu firman Tuhan. Itu saja. Ya, Bukan Tuhan perkataan. bernubuat. Ini loh, ini baca ini jelas. kok. Ini Bernubuat ya, oke bernubuat. Tapi itu nubuat itu firman Tuhan. digenapi oleh siapa? Oleh Yohanes Pembaptis. Itu Oke, sesimpel tapi itu bukan loh. Yohanes Pembaptis yang bicara dalam buku Yesaya. Itu salah Ya besar. memang itu adalah Nah, itu firman dia. Tuhan. Ini Halo. cara memahaminya kok ribet ya. Ini sebetulnya Pak Yohanes. paling mudah loh. Nah, Paling mudah silakan mungkin teman memahaminya. Tinggal saya. kita baca apa adanya. Gantian, Lalu jangan Bunda. ditambah. Teman saya mau Itu jelasin aja. gantian aja. Bunda udah banyak bicara. Silakan, Bro. Saudariku Bunda Semangkut. Nah, nggak usah Ya, debat, Pak dialog Mandara aja. Berbendur. Iya. Saya mau bisa saya bantu menjelaskan. Silakan. Pak Yohanes izin ya bisa saya bantu Iya, Enggak, silakan. sebetulnya gini mudah loh Pak Manda Yohanes. Kan Pak Manda Kasih yang kesempatan membawa dulu, saya ke Bunda. Itu kan pasal bicara 40. supaya jangan didengar terus, kan ada yang bicara di sini juga banyak. Tadi ada Bro Triun, siapa? Slayer. Kalau di Zoom Kores aku. Kores, nah, Bro Kores juga kan tadi mau bicara belum selesai. Jadi Nah, jangan jadi- dikorong semua gitu, Bunda. Halo. Oh, Kasih siap. kesempatan, sini banyak orang. Ya persoalan nanti Pak Manda nggak nerima, saya nggak masalah Pak Manda. Tapi Sama, memang dalam sama. kitabnya itu Tadi saya sudah tertulis katakan dari bahwa awal, itu biar firman kita dialog Tuhan, aja. bukan sabdanya Yohanes Pembaptis. Kalau ternyata Yohanes Pembaptis mengutip firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya, Seolah-olah saya Bunda lebih setuju. paham dari kita sih yang punya kitab. Tidak, Pak Yohanes. Ini loh, saya mau kasih tahu sebentar. Bunda, saya kasih tahu ya. Saya Siap, sama siap. teman-teman yang Muslim, Islam, ketika saya menanyakan tentang ayat Quran dijelaskan, saya terima saja karena ayat itu yang dipahami oleh teman-teman. Apakah saya mau membantah yang dijelaskan? Enggak. Itu yang Yesaya 40 nomor 3 itu firman Tuhan atau perkataan Yesaya itu? 1, 2, 3. Ini adalah firman Tuhan kepada Yesaya. Ini saya buka lagi ya. Yesaya Oh baik, 40. berarti kita udah sama sekarang. Pak Manda Yohanes berarti kita udah sama. Ini No kayaknya problem. karena ada ini loh. Kan di situ ya. Demikianlah Titik masalahnya di firman. situ ya. Ini kan makanya di awal tadi saya bilang itu nubuat. Oke? Nubuat itu digenapi oleh Yohanes. Bentar dulu, jangan dulu. Yesaya 40 nomor 3 itu perkataan Tuhan atau perkataan Nabi? Ini. Ya. Ini adalah firman. Jadi ini Ya, firman, firman betul, Tuhan setuju, yang setuju. disebutkan Jadi lagi disampaikan oleh melalui Nabi Yesaya gitu. Iya. Jadi Oh, Yesaya berarti udah sama mengutip kita, Pak Manda. firman Tuhan Udah berarti. sama kita. Udah sama ya. Pak Manda, berarti udah sama. Saya Alhamdulillah. menyampaikan firman Tuhan. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Begitu. Itu digenapi di dalam Udahlah, Yohanes bebas. 1 ayat 23. Oke. Sekarang kasih kesempatan kepada teman saya tadi dulu bicara. Silakan, Bro. Siap. Nah, kan Berarti karena kita kan di sama, sini Pak ini Manda bukan Yohanes. perkataan Tuhan, perkataan Nabi nih. Tuh lihat Yohanes 1 nomor 23. Ah, ini lagi sama lagi. Coba, Bro, jelasin dulu, Bro. Kita dengerin dulu lah. Iya, Ini coba, kan- coba. Ini kan kita. Sebenarnya fokus gue bukan di sini sih sebenarnya, cuma lanjut aja lah. Ini Ini sepele ini. makanya ini kan sepele aja kok. Silakan, Bro. Jadi gini, maaf ya, izin ya Pak Yohanes ya. Iya, silakan. Gini saudariku. Iya. Ini Bu Semangkut ini ada saudara saya. Iya betul, Pak Manda Robert Wendur. Bro, jadi gini, silakan tadi Bro. Memang yang dijelaskan oleh Pak Yohanes, dia menjelaskan, mengklarifikasi tentang Yohanes 1 ayat 20 berapa itu tentang 23 ya, bahwa si Yohanes Pembaptis ini ditanya oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu disuruh oleh pimpinannya, tolong cek si Yohanes itu siapa sih dia ini, kok dia berani membaptis ya gitu kan. Nah, Padahal Yahudi nggak ada membaptis gitu ya Pak Robert. ya.
Padahal Yahudi nggak ada membaptis. Ya berani-beraninya itu orang itu bab lain lagi tuh. Yang mereka tahu yang membaptis itu adalah Mesias. Maka ditanya, siapa engkau? Engkau Mesias atau bukan? Nah, akhirnya dijelaskan, saya itu orang yang berseru-seru di padang gurun seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya, kayak gitu. Ya. Kalau di sini. Berarti ini posisinya di Negev ya? Yohanes di Negev ya posisinya ya? Padang gurun Negev ya? Ya, Negev. Namanya kan. Agak itu lagi di sungai itu, dia bukan di padang gurun. Itu bab lain lagi. Anyway, nggak ada masalah sebenarnya di sini ya. Itu si Yohanes mau mengklaim begitu. Posisinya yang disiapkan Tuhan atau jalan? Jalan Tuhan. Cakep, jalan Tuhan ya. Nah, tapi setelah Yohanes teriak begitu, yang muncul Yesus. Nah, inilah dia. Nah, berarti Yesus itu jalan ya? Benar nggak Yesus jalan? Yang pertama, bro harus pahami Yesaya 40 ayat 3 tadi. Iya, siap. Ini Kita balik lagi. Jadi ya. Kalau saudara Kores ini dia udah tahu semua. Ya, persiapkanlah jalan. Jadi yang akan datang itu siapa? Yang bukan pintu Yahweh ya, bukan keledai Yahweh, tapi jalan Yahweh yang disiapkan ya. Nah, itu adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach ini berdasarkan ini adalah udah clear, Pak Robert udah clear. Kita gas aja lanjut. Berarti yang disiapkan. Nah, ini jalannya Yahweh ini menjadi Yeshua HaMashiach itu ya. Ya, jadi kemudian tadi kan disinggung mengenai Bunda Yohanes Bunda mau mohon diri sebentar. Bunda mau mohon diri karena sudah clear dengan Pamanda Yohanes dan Pamanda Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembalikan kepada Kang Kores ya. Silakan. Ya, Bun. Kita mau undur diri nih. Ini sudah hari Minggu ini kan? Ya, dikit lagi di sini kita akan ketemu kesimpulannya. Ya, dikit lagi di sini nih. Jadi Brother Yohanes yang disiapin kan itu jalan ya? Iya, menyiapkan jalan untuk Yahweh. Yesus kan? Yohanes 14 nomor 6. Iya ini. Cakep. Nah, jadi begini, maksud gue tuh begini. Untuk kekristenan, please kalau kalian mau menyembah jalan, di bahu jalan. Islam mau lewat di jalannya. Halo. Takut keinjek. Keinjek. Itu aja sih. Selamat hari Minggu Pak Yohanes. Dan selamat datang di kebenaran. Itu aja sih posisinya. Kalian kan nyembah jalan. Itu bukan dia. dipersiapkan jalannya. Jalan untuk Tuhan, bukan jalannya untuk Tuhan. Iya. Yesus jalannya atau Tuhannya di Yohanes 14 nomor 6? Persiapkan jalan untuk Tuhan, bukan jalannya. Gak apa-apa, siap. Iya, aku terima. Tapi posisinya kalau menyembah jalan, jangan di tengah jalan, keinjek sama Islam. Apa-apa, dia menafsirkannya begitu nggak apa-apa, bro. Kita orang Kristen kan. Iya, itu aja. Aku nitip itu aja. Kemudian tadi disebutkan. Robert, kenapa Yohanes aja udah nerima dia nyembah jalan kok? Bukan. Ya, lo kok bukan nyembah jalan? Yesus jalan loh. Letternya lihat ya. Aduh, gimana sih? Jalan di padang gurun, jalan untuk, bukan persiapan jalannya dipersiapkan untuk. Yohanes 40 nomor 3 ada untuknya enggak? Itu ada. Yohanes Yesaya 40 nomor 3 ada untuknya enggak? Ada, itu coba deh. Yohanes 40 ayat 3 itu nih. Yesaya. Nah, persiapkan di padang gurun jalan. Oh, enggak ada jalan untuk Yahweh, jalan Yahweh dibilangin, jalannya Yahweh. Ini. Maksudnya jalan itu dipersiapkan oleh si Yohanes, maksudnya orang-orang yang berdosa disuruh bertobat. Loh, tadi kok jadi ada untuknya, sekarang coba kita lihat Hebrunya coba. Loh, ada. Tadi kok jadi ada untuknya? Kok bisa begitu? Ajaib ini untuk. Terjemahannya. Coba kita lihat. Bible Hub yang diurapi, keluarlah. Nih. Pak Yohanes jangan mundur dulu. Oh, oke. Pak Robert kok nggak mau lawan aku, Pak Robert? Dari dulu mana pernah saya ini? Nggak ada untuk loh. Ini untuk bahasa Ibraninya untuk itu L. Nggak ada L loh. Ini direct Yahweh langsung loh. Ya, persiapkan apa? Waduh, ini Brother Yohanes pulang kok pakai bohong-bohong dulu. Oh, salah pakai ki. Kaf dan yot ki, nggak ada ki di situ. Di sini langsung derek Yahweh, bukan derek Yahweh. Berarti yang dipersiapkan jalan. Yesus sudah mengakui dirinya jalan. Nyembahlah jalan di
tempatnya. Di mana itu? Di bahu jalan. Dar. Halo. Kalau di ini di Yesaya Selamat 60, datang di kebenaran. Itu aja sih yang mau aku Bentar, sampaikan. Kita ini sepakat. Tadi sepakat. gini, sebelum saya tutup ya, Ya. saya tutup. Jadi tadi kan Bro Kores sempat menyinggung Yohanes 14. Ya kan? Ya, Ayat Yohanes 6. 14 nomor 6. Ya, di mana Yesus mengatakan ini ya. Kores, Ya, Pak Robert. jangan keluar, kita lanjut Bentar. nanti. Kalau perlu Bentar. sama Pak Paran, Bro. tadi malam dia kecapean, jadi saya Siap. Bro, aku baca dulu, aku baca saya dulu. mau diem, Bapak. dipanggil-panggil lagi, gak jadi diem saya. Ayo. Bung Farhan, kita kan belum Ya, selesai. nanti Pak Robert sama Akhi Farhan ini aku Yohanes ini masih penasaran Aku dia. ingin Apa close lagi? ini saja nih bro. Ya. Bisa biar ini. Tadi kan sempat Bro Kores singgung ayat Yohanes 14 ayat 6 ya. Ya. Jadi bunyinya kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Ah, cakep. Jadi di sini tidak ditulis akulah penunjuk jalan, bukan. Akulah jalan. Iya, ya siapa juga yang nginjek-nginjek penunjuk jalan? Yang diinjek jalannya lah. Penunjuk itu Kemudian, dilihat. Yang kedua, jangan cuma dilihat satu. Siap. Akulah juga Kebenaran. Maka dari itu Islam itu menginjak Yesus untuk menuju kebenaran. Yang kedua, akulah Hidup. Iya. Ya. Nggak ada masalah, nggak dibantah. Jadi siapa itu kebenaran? Kebenaran itu hanya ada di Tuhan. Hidup itu, sumber hidup itu hanya dari Tuhan. Jadi ini. Tapi di situ akulah jalan dan kebenaran dan hidup, bukan akulah Tuhan dan kebenaran dan hidup kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang berbentuk jalan, Yohanes. Tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu kan tafsir, itu kan hermeneutika. Itu gua menghargai itu, gua menghargai. Tapi sudah saya sampaikan tadi ya, tertulis seperti itu. Oke? Siap. Silakan saja. Kita tetap dialog seperti biasa lah. Cakep. Oke. Yang penting nyembah di jalan. Siapa tadi bro? Siapa? Ya Yohanes, aku mengasihimu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Salah-salah kata ya. Sama-sama, aku juga. Selamat istirahat. Jangan lupa minum air putih. Siap. Salam sehat semuanya. Ya. Aduh, kau udah mundur. Enggak mundur, itu Yohanes yang pulang. Aku hidupin ya, tapi aku tidur ya. Oke.